benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, dibawa turun oleh ruhul amin. Siapa itu? Malaikat Jibril. Ala kolbika litakuna minal mundarin, ke dalam hati engkau wahai Muhammad, supaya engkau memberi peringatan. Nah, itulah turunnya Al-Quran dari Tuhan yang dibawa oleh malaikat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana turunnya? Bertahap. Dari mana bunyi ayatnya bertahap? Surah Al-Isra ayat 106. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, bertahap, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya sebagian demi sebagian. Itu Al-Quran prosesnya. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi kami sesuai dengan ayatnya tadi bertahap. Pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro, 5 ayat surah Al-Alaq. Begitu prosesnya wahyu Al-Quran. Nah, kalau Bible, boleh saya bertanya? Yes. Saya nanya dia, Ustaz. Siap. Ustaz Alif. Oke, makasih Ustaz. Sekarang ya kamu mewakili Kristen, proses pewahyuan Bible itu yang kau pegang sekarang dari mana datangnya, seperti apa prosesnya? Silakan. Silakan. Angga naik lagi, Angga. Gurunda naik, Gurunda. Silakan ya, kau tugas kamu ya, silakan ya. Kita nggak ganggu kamu kok, tapi jangan nyebrang ya, silakan. Kamu ini, jadi saya tadi dengar Khalif bilang bahwa Allah cukup menjadi satu. Sudah cukup, diam, nggak bisa kau diskusi, diam. Ditanya apa kau jawab apa? Iya, saya menyinkronkan pikirannya dia itu loh. Tanya sama kamu, coba kau jelaskan dulu di sini, nanti ada tanya jawabnya. Itu Bible ya ada di tangan. Nanti saya jelaskan supaya fix dulu. Nggak usah, nanti sekarang aja. Silakan. Otakmu aja yang pakai kalau kamu nyuruh gua. Bah, kok jadi begitu diskusinya pakai otak? Nah kan gue bilang tadi, gue pengen tahu, clearkan dulu pikirannya Alif ini biar ketemu baru gue jelasin. Jelasin aja dulu. Ya udah pakai aja otakmu kalau begitu. Gue bisa pinjam otakmu nggak kau pakai? Supaya saya Nah, kalau nggak bisa kamu diam, kalau nggak bisa kamu diam dulu. Kamu yang diam di situ. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut. Assalamualaikum Gurunda Bang Zuma. Ditanya proses pewahyuan Al-Quran kok. Iya betul itu Hendy, betul. Supaya saya mastiin dulu apa yang dikatakan Alif ini di otak gue nyampe betul tidak di otak gue ini. Apa Mana ada otakmu, kamu nggak punya otak, gimana mau nyampe kalau kamu nggak punya otak? Kau lebih nggak ada otak, bisa percaya sama Muhammad kalau bisa baca bohong. Kalau saya nggak punya otak, berarti saya menyembah manusia dong. Buktinya kau percaya sama Muhammad nggak bisa baca. Iya, mulai ngajar. Gini. Yang saya manusia sampaikan, sampah kamu. Ya woi, nggak boleh gitu kau. Iya, dia bilang gua nggak ada otak. Gua bilang gua tunjukin dia lebih nggak ada otak. Nah, otakmu kan di bawah itu kan otakmu. Kalau kau punya otak, berarti kau akan tidak pernah menyembah manusia, bro. Kalau kau punya otak, kau nggak menyembah manusia, bro. Kau yang bawa otak duluan. Tuhanmu itu punya otak loh. Makhluk Tuhanmu Yesus itu punya otak. Pinter dia, punya akal dia. Mengajari Bani Israel menyembah satu Tuhan. Kau datang punya otak. Mana kau punya otak? Pakai emosi lagi kau bawa Naik, otak. Begini. Enggak, naik. Lanjut. Ya, begini ya. Tadi ketika kami ditanya, saya tidak boleh nyebrang. Saya mau nanya pun saya oleh moderator Bang Andi disuruh jangan bertanya. Saya tertib. Saya nggak ikutin. Saya menjelaskan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, Bentar dulu, mendingnya Sandy ini jangan jadi moderator deh. Jadi ribut, nggak kacau otaknya ini nggak beres. Ganti nggak bisa nggak ganti hostnya, biar gue ladenin lu. Udah diam. Lu cari kemaluan lain gini. Atau lu susun 7 otakmu itu. Lu susun 7 otakmu itu lu. Itu Orang si tadi. Angga naikin. Iya, pengen yang debat lain sama aja. Gurunda katanya. Kau asal dulu otakmu dulu. Gue blacklist lu ya, di mana room muslim gue blacklist lu. Mau apa lu? Gimana tadi Tad? Tadi topiknya apa Tad?
Ya, pewahyuan. Makanya tadi saya kan berusaha tertib. Ketika disuruh fokus menjawab bagaimana aturan pewahyuan di dalam Islam sesuai dengan ayat. Ketika saya tadi mau tanya, moderator bilang jangan, ya saya tidak bertanya, saya tahan. Oke, mestinya tadi si Otennya tuduh ya. Kau ikuti juga aturan, kau jawab dulu, kau jelaskan dulu, maksudnya kau jelaskan dulu tentang pewahyuan, baru nanti boleh bertanya. Itu kalau mau mengikuti aturan yang baik. Gitu. Tapi kau tidak mau mengikuti. Karena kau bilang ajaran di Islam belum masuk di otak kami, ya. Jangankan ajaran Islam masuk di otak kalian, ajaran kalian sendiri aja nggak masuk di otak kalian. Itu masalahnya. Susah kali ajaran kalian masuk di otak kalian. Makanya kalian nggak akan masuk. Apalagi ajaran Islam gitu. Ya silakan, monggo tadi. Siapa Angga ya? Moderator naikin. Ya itu si Angga naikin tuh. Gurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak keluar Gurunda. Pakai headset baru nih. Cek. Nah, ada kalau Bang Handi ada. Gue nggak punya otak. Buset, bawa otak. Otak apa itu? Ya, ini. Ya, bentar Angga bentar aja. Diam dulu ya. Diam dulu bentar. Biar nanti ente hatuha. Gurundanya udah monitor belum? Boleh nggak Bang Kian Santang aja jadi hostnya? Udah diam, gak usah ngatur, diam aja. Gurunda udah monitor Gurunda? Diam, gak usah ngatur, diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku naik lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana enggak? Masih berani enggak? Mas Bentar Kade biar tadi si Angga nantang Gurunda, biar sama Gurunda. Kalau sama Kade nanti biar di sesi lain ya Kade ya. Aduh, ini bahas pewahyuan ini, saksi pewahyuan ini kesukaan gue. Aduh. Ya udah nanti aja ya, nanti aja sama Angga, nanti bisa di lain waktu Kade ya. Ya udahlah. Biar dia hatuha dulu. Saya pengen tahu nih. Mungkin Gurunda masih memperbaiki Jaringan ya? device-nya. Ya, belum connect audionya barangkali. Iya, kayaknya belum connect Gurunda audionya. Kenapa sih di mana-mana gue disebut kayak si Burit Aderion? Heran gue. Karena dikiranya lanjutnya Rio. Ntar dulu ya, Pak. Aku perbaiki dulu otakku ini. Kok saya katanya nggak punya otak. Saya perbaiki dulu. Bang Handi. Iya. Nah, udah monitor Gurunda. Bang Handi tahu nggak? Bang Handi terkenal si Raja Mute. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah nggak usah dilayanin Bang Handi, biarin aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini cuma ngasih tahu aja. Terkenal banget Raja Mute dan Raja Kick. Kenapa emang? Kenapa sih? Enggak, maksudnya di apa maksudnya di komunitas kita. Udahlah, Bang jangan Handi bahas itu yang saksi. remeh-temeh. Jangan bahas Enggak, yang ini remeh-temeh. seriusan. Jadi Jangan kalau bahas yang lain mah remeh-temeh enggak. itu Cuma Gurunda Bang Juma Handi udah aja kayak siap tuh. terkenal Udah, jangan Raja bahas Mute. remeh-temeh dah. Lanjut aja. Jangan bahas yang gitu-gitulah. Tuh ada Bang Juma tuh. Enggak apa-apa, Silakan. biar tahu Bang Handinya. Enggak, udah enggak usah. Ini Lanjut aja. tadi Angga lu pertanyaan lu apa tadi ke Gurunda terus lu? Apa pertanyaannya? Oh, itu kemarin kan saya diturunkan. Saya kan diskusi sama dia mengenai YHWH itu siapa menurut Islam. Lalu tiba-tiba Bang Zuma bilang soal perjanjian baru itu adalah sesuatu yang tidak patut dipercaya lah istilahnya. Namun ada Lukas yang ada di surat Maryam. Lalu semua di framing kalau Lukas itu hadir di tahun 1970. Lalu aku sakit deh sama geng-gengnya. Iya, karena kamu bahlul. Enggak Bahlul. Enggak, dan Bang Zuma tahu nggak di bawah pada ngomong apa? Iya. Enggak, pas Saya di bawah tahu. itu pada ngomong gini. Jadi umatnya Bang Zuma bilang gini,
Ya betul, Lukas itu hadir di 1970 itu dibohongin jadinya. Iya emang. Bukan Enggak kan itu terjemahannya. Iya, nah sekarang saya minta original teksnya ada nggak? Kan nggak ada, berarti baru dibuat hari ini. Itu poinnya. Buktikan, ayo sekarang. Enggak bisa gitu. Coba kamu secara buktikan, data. Secara gini data, loh. di Secara Biblemu, data ya. Kitab Lukas nanti ada Kitab Lukas setelah ada di abad 1. Indonesia. Tapi kalau kamu nggak percaya sama abad 1-nya, Kitab Lukas di kanon di abad 3. Tetap Nah aja sekarang, sebelum Quran. sekarang buktikan kalau apa yang kamu sampaikan berdasarkan Kitab Lukas itu ada di original teksnya. Faktanya nggak ada, berarti baru dikarang di Indonesia, baru dibuat. Kan Tidak begitu. ada. Oh, kalau tidak ada, buktikan aja original teksnya mana. Ada. Mana original teksnya mana? Coba tunjukkan ke saya. Ya, buka Ada aja nggak? kitab sabda. Ada, buka aja kitab sabda. Nggak ada yang bisa kamu kibulin. Lagian Enggak. Yesus tidak mengenal buku Lukas. Paham? Lah memang. Nah, berarti buku ini nggak pantas dijadikan bahan untuk Jangan mengimani. lari. Sekarang Loh, kita kok- mau ngomong ke tahun atau pantas nggak pantas. Lah, Yesus ini kenal nggak dengan buku Lukas itu? Lah sekarang saya tanya Muhammad kenal Saya hadis tanya, nggak? kenal nggak dengan Muhammad buku Lukas itu? kenal sirah Nabawiyah Kalau nggak? hadits itu adalah perkataan Nabi Muhammad yang diriwayatkan Muhammad kemudian kenal oleh Al-Bukhari, orang-orang yang mata rantai sanadnya itu tidak terputus kepada dirinya sendiri. Itu dulu. Iya, ini Hadi udah mulai mute nih. Hadi. Nah, sekarang saya tanya sama Lukas kenal nggak dengan kitab apa Yesus kenal nggak dengan buku Lukas itu? Ya tidak lah. Ya tidak. Berarti tidak ada legitimasi kan? Lah memang iya. Ah, bagus. Berarti kalau tidak ada legitimasi terhadap buku Lukas, berarti tidak layak disebut sebagai firman Tuhan. Oh kalau Bukhari? Bukan firman Tuhan. Siapa Oke. bilang Bukhari firman Tuhan? Siapa bilang Bukhari bukan firman Tuhan. Iya dong, bukan firman Tuhan. Oke, kalau Sekarang- Al-Quran? Jadi Al-Quran itu baru firman Tuhan. Terus Makanya Nabi Hajar Aswad berarti menang hadis. Makanya ketika kemudian Enggak, berbicara soal cium Hajar Aswad dengar berarti dengar menang yang dulu. bukan- Makanya ketika berbicara mengenai kita, No, Bang umat Zuma. Islam itu Bang udah Zuma kamu terjebak dengan kamu kalau kata-kata Bang Zuma. Kalau kamu tidak sanggup Berarti firman berdiskusi kalah dengan sama bukan ilmiah, ya sudah. Al-Quran itu kitabnya umat Islam. Ya, ini Firman saya mau Allah. ngomong, boleh nggak? Jangan Nah diminum. sekarang di dalam agamamu itu yang firman Allah yang mana? Oke, saya jawab boleh nggak? Iya silakan. Bang Handi jangan mute-mute ya, nanti terkenal. Kalau kamu bahlul kayak kemarin pasti di-mute lah. Oh, Siapa enggak, yang mendengarkan enggak, orang enggak. bahlul? Bahkan kamu Tadi Bang ditikung di Zuma sini halal. bilang Quran adalah firman Allah lah. Yes, pasti dong. Hadis bukan ya? Itu sabda Rasulullah. Yes, tapi kenapa cium Hajar Aswad tidak ada di firman, dilakukan di bukan firman? Lah, itu bukan masalah firman Tuhan Berarti atau sabda kalah dong yang Rasulullah. kalah firman dari tidak bukan dong, firman tidak dong. Perintah Allah Enggak di dalam dong, enggak bisa Al-Quran. gitu dong. Loh, kok Masa nggak bisa? firman Yang kalah? bikin aturan siapa? Yang bikin aturan siapa kamu? Kamu yang bikin aturan? Manusia bahlul yang ini Yang mana yang lebih saya tinggi kenal ini. firman atau bukan firman? Yang firman lebih tinggi dong. Nah, terus Kan kenapa di firman nggak ada? Kan firmannya mengatakan Dilengkapi sama "Fattabi'uni." bukan firman. Kan, dengar. Kan firmannya mengatakan fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah Nabi Muhammad. Kan perintahnya ikuti Nabi Muhammad. Ada nggak Ikuti perintah apanya, Yesus? Bang? Tertulis Ada nggak Hajar perintah Aswad? Yesus mengikuti Lukas? Ada nggak? Nggak tertulis nggak Hajar Aswad? Nggak ada. Ternyata nggak ada. Tidak ada. Oke. Nah, kan nangis. Nggak ada yang Kan nangis. Nangis dong. Ternyata kitabnya tidak dikenal Oh, oleh di-mute. Yesus. Gimana dong? Bencong lagi kerja nih bencong. Ternyata kitabmu tidak dikenali oleh Yesus. Gimana itu? Ada kok kitab dijadikan sebagai pedoman agama, tapi ternyata kitabnya tidak dikenali oleh Yesus. Kan lucu. Al-Quran dikenali oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Isi Al-Quran 100% berasal dari lisan Nabi Muhammad yang diwahyukan kemudian oleh Allah kepada beliau. Lalu Lukas ternyata bukan dari Yesus. Tahun berapa Quran dibuku? Ternyata kemudian Tahun berapa? ternyata kitab Lukas Tahun berapa Quran? ternyata kitab Lukas ini bukan dari Yesus. Kan gitu poinnya. Al-Quranul Karim itu berasal dari lisan Nabi Muhammad. Mau dibukukan abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad kelima, abad ke-100 tak ada pengaruhnya. Kenapa? Al-Quran diwahyukan
kemudian oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai pembukuannya, dengar dulu. Ini kita tidak berbicara mengenai pembukuan, tidak berbicara mengenai kitab itu dibukukan kapan. Kita berbicara mengenai kitab itu. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa diskusi baik-baik, silakan Anda turun ke gereja, cari pendeta, colok pantat pendeta. Nah, selesai kan? Siapa suruh Bahlul? Kalau mau Bahlul jangan di sini. Al-Quran itu kitab yang diwahyukan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Nah, Anda sudah mengakui Lukas tidak dikenali oleh Yesus. Ya sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kata lain, Yesus tidak mengenal buku-buku yang mengantarkan orang Kristen itu menjadi Kristen penyembah roh. Gak bisa, jangankan kitab kamu itu, jangankan setara dengan Al-Quran, setara dengan hadis do'if saja nggak bisa. Kitabmu hanya setara dengan kitab hadis maudhu, hadis palsu. Kenapa? Karena kitabmu itu, ya penulisnya berbicara mengenai Yesus, tidak ada sanad sampai ke Yesus. Begitu kawan. Kalau kamu mau berdiskusi dengan baik, di sini tempatnya. Kalau cuma mau ngotot-ngototan di gereja, kok ke gereja sana. Ya, silakan teman-teman. Kalau masih ada yang mau diwaraskan, biar nggak gila permanen kayak tadi. Tapi dia udah akui Lukas nggak ada hubungannya dengan Yesus. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Mau nyampeinnya dari keluarga kita dari Pekanbaru. Kemarin aku baru pulang Pekanbaru ngeliatin video-video Bang Zuma ke keluarga gitu kan. Pada ketawa, pada seru gitu. Apalagi ngebahas soal di agama sebelah itu nggak ada halalnya gitu loh. Nggak ada haramnya ya, halal semua gitu. Kalau pas video Bang Zuma yang aku tunjukin, kalau kapal terbang bisa digoreng, dimakan juga. Kita keluarga pada ketawa Bang Zuma. Iya itu faktanya. Segala sesuatu halal bagiku kan gitu. Pokoknya dari keluarga salam semua deh buat API dari di Pekanbaru itu di Perumnas Rumbai kita. Kemarin kan aku baru pulang ya ke Pekanbaru. Tapi kapal selam bisa digoreng. Oh iya dari Palembang. Saya di bawah aja ya. Saya mau nyimak di bawah aja ya. Bang Kang Juma sehat selalu dan semuanya. Alhamdulillah, makasih Kak. udah. Kapan ya kita Selalu, saya Bang tuh Zuma. pengen ketemu loh, benar serius. Kapan loh Kang? Lah kemarin Kang ada ini gimana sih? Aduh, saya mah enak nyimak, enak nyimak di bawah aja lah. Saya bukan si Burit Aderion, saya bukan. Aduh, jangan anggap saya tuh di mana-mana dianggap si Aderion aja, heran saya. Iya Bang. Oke, saya izin turun ya. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Zuma itu aja sih sampai salam. Iya, makasih. Makasih ya. Pekanbaru. Sehat selalu Bang Zuma semuanya. Amin. Andi, Alfi, semuanya. Ya, Ustaz. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang ada di Pekanbaru, Masya Allah. Sehat semua, panjang umur, dimudahkan urusannya. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sakit hatiku, kitabku ilegal bedeng. Capek ibadah, tapi kitabnya tak dikenali Yesus. Kalau bertanya terus orang menjawab, menyangganya kencang banget, menyangganya kencang menyangganya gitu.
Kayak rudal. Kayak rudal. Melebihi gitu. Giliran ditanya. Nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Tapi jawabannya tadi terpaksa itu. Antara Lukas dan Yesus nggak nyambung katanya. Terpaksa dia. Iya. Suaranya noise nggak saya Bang ini? Nggak, aman. Aman. Izin Bang Andi, tadi itu di awal-awal dia kencang banget bilang Abraham bukan nabi katanya di Bible. Giliran udah dibantah aja. Aku salah tuh. Giliran udah dibantah aja. Ya memang mereka ini kan selalu berpendapat sesuai seleranya aja sih. Buat apa juga sih dipertahankan yang kayak begituan tadi gitu loh. Apalagi yang pertama tadi, udah ada topik enak itu, proses pewahyuan Al-Quran, terus proses pewahyuan Bible itu gitu. Giliran dia kan menjelaskan dulu. Malah dia mau bertanya dulu. Saya bertanya dulu, baru saya menjelaskan. Begitu dia maunya. Ya itu Ustaz Ali kena prank juga tadi tuh. Gue atur baik-baik, disangka gue otoriter bawa apa sih? Aku gak punya otak, buset dah. Ya moderator naikin lagi oten-otennya ya. Tapi yang mau belajar ya jangan ngeyel kayak tadi. Bang Andi, ya Bang Andi itu tadi kan sempat diskusi dengan Oten itu tentang nubuat Nabi Muhammad. Kita sih bukan kepada percaya ke nubuat itu tadi. Lebih merujuk kepada gini. Dari mana kalian bisa paham tentang nubuat-nubuat itu untuk kepada Yesus gitu? Karena nanti Yesus di turun yang kedua kan berkata begini, enyahlah kalian pembuat kejahatan, termasuk yang mengatakan nubuat-nubuat itu untuk Yesus. Gitu Bang Andi. Jadi bukannya kita percaya sih, bukannya kita mau bukannya numpang-numpang ke kenubuatan kitab mereka, enggak, tapi tentang membahas kalian itu telah membuat suatu nubuat-nubuat atas nama Yesus. Sementara Yesus berkata nubuat itu bukan untuk aku, makanya enyahlah kalian, gitu Bang Andi. Nanti Bang Andi salah paham lagi. Enggak gitu tujuannya. Ini Mac ini musim apa Kristen Mac? Mac. Aduh, ngebak ini Bang. Gua relak dulu ya. Hah? Ngebak. Oh lagi ngebak. Ya udah ngebak aja sana dulu. Alfi. Hadir. Tadi ada pertanyaan dia itu. Sebenarnya kita bisa menjawab mengenai proses kapan penulisan Al-Quran. Bisa dijawab, tapi melebar kemana-mana begitu. Abang Nyuma udah menjawab. Kita nggak terfokus pada proses penulisannya. Bisa kok diterangkan kapan ditulis, di zaman kapan. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengenai Al-Quran itu bukan bersandarkan pada tulisan itu, karena datanya bukan tulisan. Gak apa-apa deh Alfi, jawab deh. Iya. Jawab aja gak apa-apa, silakan. Metode pengajaran Al-Quran itu kan menggunakan metode telaki. Namun kalau dijelaskan apakah Nabi Muhammad mengenal Al-Quran, jelas, karena ada 60 penulis yang diperintahkan oleh Nabi, 65 penulis. Bentar ya. Ada kok data ini. Nih bukunya di sini. Di dalam ini ya. Tunggu. Ini kok masih blur. Di dalam sejarah teks Al-Quran dari Wahyu sampai kompilasi pada bab penulis Wahyu Nabi Muhammad. Di sini kita mendapatkan informasi pada periode Madinah
kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama, lebih kurang 65 nama sahabat yang ditugaskan oleh siapa? Oleh Nabi. Yang bertindak sebagai siapa? Penulis wahyu. Nah, di sini ada nama-namanya nih. Mulai dari Abban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hadifah, dan seterusnya. Ada 65 nama. Lalu prosesnya itu nanti begini. Nabi Muhammad itu mendiktekan Al-Quran. Contohnya kepada Zaid bin Sabit, namanya ada di sini. Sewaktu ayat Al-Jihad turun, Nabi memanggil Zaid bin Sabit, ya, membawa tinta dan alat tulis. Lalu Nabi itu mendiktekan kepada Nabi. Lalu di sini dikatakan Zaid itu membacakan ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tidak ada sisipan kata yang masuk ke dalam teks pewahyuan tersebut. Gitu Deng Handi. Lalu yang kedua, ada satu riwayat di dalam hadis Nabi Muhammad itu melarang umat muslim untuk membawa suhuf-suhuf Al-Quran, untuk membawa lembaran-lembaran Al-Quran ke negeri musuh. Gitu. Agar apa? Agar musuh itu tidak merampas Al-Quran tersebut dari umat muslim. Jadi jelas Al-Quran itu udah eksis di zaman Nabi Muhammad masih hidup. Gitu. Silakan. Makasih, Tuh, katanya ada yang mau syahadat. Siapa Bang Handi? Tahu tuh. Siapa yang mau syahadat Bang dibawa? Naik aja sini, naik. Naiklah. Afi juga. Oh, ada yang mau syahadat tadi ya. Apalah. Siapa Bang yang mau syahadat? Silakan naik. Itu si Tompul nggak tahu ya. Tadi si Edis itu dipermalukan Ustadz Wapi, nggak nonton ya? Apa pura-pura nggak tahu? Ini kali yang mau syahadat nih. Coba Kang. Belum nampak di sini. Satu Tuhan. Selamat malam. Bukan Ban, bukan. Muslim itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mah Islam. Turun aja Bang, turun Bang. Terima kasih Bang. Terima Ya, kasih. kenapa minta naik atuh? Nah, sekarang kita bahas nih. Kan di Alpi ini gue nanya-nanya nih. Ini dulu nih yang baru naik nih, silakan. Sendal apa nih? Sendal sobek. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Bang Sendal, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya cuman saya baru nengok Komal ini gitu loh. Cuman saya sangat mengagumi dengan Bang Tuma karena pemahamannya tentang Kristen gitu. Saya sendiri Muslim Bang. Cuman kayak gimana Bang Tuma tuh bisa memahami Kristen begitu dalam gitu. Sampai-sampai orang Kristennya sendiri itu kagum gitu dengan Bang Tuma gitu. Kang. Iya Bang, semua ada proses Bang. Abang pun bisa di level setinggi itu. Ya, pasti kan, berdarah-darah juga itu belajarnya. Tapi fokus aja mempelajari keislaman kita sendiri. Itu ya Bangku ya. Turun. Bang Immanuel. Ya. Malam Bang. Bang Immanuel. Ya, selamat malam. Malam abangku. Jumatan mingguan Bang. Ya. Jumatan mingguan abangku. Muslim apa Kristen Bang? Kristen Bang. Mau diskusi mantap. silakan. Gak tahu apa yang ditanyakan ini. Abang mau mungkin bertanya, silakan Bang. Gak ada yang ditanyakan Bang. Nyimak aja. Abang masih menuhankan Yesus Bang? Tidak. Oh tidak. Jadi siapa Tuhan abang? Ya. Siapa Tuhan abang? Kalau menurut Alkitab Allah. Oh Allah.
Yesus Tuhan atau bukan? Utusan. Utusan. Wih, mantap. Jadi Yesus bukan Tuhan gitu. Bukan. Mantap. Ya udah, Bang Zuma nih, tinggal di asyhadu aja ini. Kalau Anda menyembah Allah ya kenapa nggak sekalian totalitas memeluk Islam aja, Bang? Iya. Itu maksudnya. Silakan Bang Yuma. Bismillahirrahmanirrahim. Butuh proses, Bang. Iya, jadi gini, posisi saudara-saudara kita yang tidak menuhankan Yesus adalah mereka yang kemudian tidak mengikat diri terhadap pengajaran Paulus tentunya. Mau tidak mau harus berada pada keadaan itu. Karena Paulus sendiri mengatakan dalam Roma 10, nomor 9, nomor 10, jika mau selamat harus mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Yang pertama. Nah, Itu sekarang jangan kita Roma, Bang. iya, betul. Itu makanya Pauluslah yang kemudian yang mengajarkan itu. Kalau tidak menuhankan Yesus, artinya saudara Kristen juga terlepas dari ajaran Paulus itu sendiri. Lalu, ketika orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan, maka harus dijelaskan kemudian bahwasanya Yesus ini adalah utusan hanya untuk umat Israel saja. Maka kita di luar Bani Israel tidak memiliki kemudian kesempatan untuk menjadikan Yesus sebagai tujuan di dalam beragama. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dengan demikian, kita bukan domba. Maka kemana kita harus berpijak? Berpijaklah kepada penolong lain yang datang setelah Yesus itu diutus. Dalam Yohanes 14, nomor 16, Yesus sendiri mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Di mana seorang penolong sudah pasti adalah orang, sudah pasti adalah manusia. Dan itu bukan Yesus. Oleh karena itulah kemudian yang datang setelah Yesus itu adalah roh penolong. Dan roh penolong itu kemudian membimbing seluruh manusia kepada semua kebenaran. Nah, di Kristen penolong lain tidak ditemukan. Penolong lain ditemukan kemudian oleh umat Islam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Simpelnya, Nabi Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel. Lalu kita siapa? Maka Allah pencipta langit dan bumi mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, bukan hanya satu kelompok saja. Seperti itu, saudara. Jadi terlepas Yesus itu diimani sebagai rasul, maka solusinya hanya satu, yaitu Al-Quran dengan Islam dan baginda Rasulullah SAW dengan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu satu-satunya jalan. Karena Yesus itu jalan hanya untuk Bani Israel saja. Matius 14 nomor 2, Matius 15 nomor 24. Seperti itu, saudara. Silakan. Kalau tentang ini, Bang, bingung, Bang. Kalau menghadap dengan Bang Zuma, saya aku itu, Bang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu di jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar engkau bertakwa. Jadi jalan satu-satunya sebagai jalan terakhir itu adalah Islam, tak ada yang lain. Nabi Muhammad SAW sebagai penunjuk jalan,
ya kepada seluruh umat manusia. Maka hari ini yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti adalah baginda Rasul Muhammad SAW di bawah panji Islam dengan mengkitabkan Al-Quran dan menyembah kepada pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar daripada itu tertolak. Demikian, Bang. Ya, menurut saya masih butuh proses, Bang. Iya, belajar terus. Belajar terus, Bang, belajar terus. Saya selalu mengikuti konten-konten Bang Suma. Alhamdulillah. Semua. Ketika Olan dan Yoga bersyahadat saya ikuti. Iya, mudah-mudahan Abang Immanuel dapat hidayah. Amin. Pelan-pelan. Terima kasih atas penjelasannya, hikmahnya, hidayahnya. Iya, Bang. Terima kasih, Bang, banyak. Sama-sama. Ini semua itu. Bang Muhammad itu utusan, Isa juga utusan, Yesus juga Masya utusan. Allah. Semua utusan, nggak ada yang dikatakan Tuhan di sini. Alhamdulillah. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti itu bidat. Bidat Kristen, sungguhnya penyesat. Iya. Sudah lama saya ikuti Bang Suma tentang konten Bang Suma, lama sekali. Banyak video dia saya simpan. Alhamdulillah. Ya sekiannya gitu aja, Bang. Nanti berikutnya saya akan diskusi ketemu lagi di komal-komal berikutnya. Amin. Bang Immanuel mau mualaf? Ya. Suaranya kecil, Bang Immanuel. Ya kalau ditakdirkan di situ apa bisa buat? Kenapa, Bang? Kalau ditakdirkan di situ apa boleh buat? Ya udah, syahadat, cepat. Saya suka bersyahadat. Kita di dalam masjid, bukan di dalam komal. Ya, mantap, keren. Bang Nias, Muslim apa Kristen, Bang Nias? Kristen, Bang. Ya, ada mau ditanyakan atau ingin ditanya silakan, Bang. Atau mau diskusi dua arah? Enggak, aku bukan mau diskusi, Bang, cuma mau nanya aja. Mau nanya, silakan. Sama Bang Zuma lah, aku Iya, juga silakan. sama Bang Zuma juga. Iya, Bang, silakan. Bang Zuma, siap. Salam. Bang Zuma, aku mau nanya ini. Iya, silakan, Bang. Izin ya, Bang, ya. Silakan. Janji surga di Islam itu gimana itu, Bang, konsepnya, Bang? Aku Kalau yang awam ini, Bang, ya, nanya ya, Bang, ya. Iya. Kalau di Islam itu, Bang, tidak ada yang bisa menjamin dirinya itu bersih dari dosa. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya tidak melakukan kesalahan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Oleh karena itulah kemudian jaminan Allah kepada umat Islam itu sangat-sangat sempurna. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar, Bang, izin, Bang. Surat apa tadi, Bang? At-Taghabun. Ya, lanjut. At-Taghabun ayat 9. Kalau tidak salah dia surah ke-64. QS 64 ayat 9. Iya, lanjut. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun.
Ingatlah pada hari ketika Allah akan mengumpulkan kamu seluruh manusia pada hari perhimpunan. Itulah hari manusia kemudian diungkapkan kesalahan-kesalahannya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi di Islam, beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kaidah surga, janji surga di dalam Islam. Ya. Seperti itu kawan. Ya, Juga ya. iya, silakan. Juga diterang. Iya, silakan. Ada bang, ada jaga anak nih. Iya. Juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. QS 41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun dan akan berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah ini umat Islam jelas kaidahnya. Innal ladzina qalu rabbunallah, barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka kata Allah, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Tuh jaminannya sangat jelas sekali. Iya. Makasih bang penerangannya. Iya. Terima kasih Bang N. Pertanyaan selanjutnya boleh nggak bang? Boleh. Itu jaminannya tadi kan, jaminan surganya kan? Iya. Tetapi aku mau tanya nih bang, soalnya di Kristen kan beda itu surganya sama surga Islam. Iya. Kalau surganya Islam, aku betul nggak tahu isinya apa itu bang. Yang namanya surga itu tempat keselamatan, tempat kebahagiaan. Ya, surga itu adalah tempat di mana manusia menerima imbalan kebaikan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan kemudian, misalnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 29, surga adalah Ar-Ra'd ayat 29, surga adalah tempat kebahagiaan yang kekal. Kemudian Toha ayat 75, surga adalah tempat yang mulia. Lalu kemudian Al-Hajj ayat 56, surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian Ar-Rum ayat 15, surga adalah tempat berbahagia. Surah Luqman ayat 8, surga adalah tempat yang penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, kenikmatan. As-Sajdah ayat 19, surga adalah tempat tinggal yang paling indah. Asy-Syura ayat 22, surga adalah tempat untuk mendapatkan apapun yang diinginkan di sana. Kemudian surah Al-Jasiyah ayat 30, surga adalah keuntungan yang nyata. Kemudian At-Talaq ayat 11, surga adalah tempat yang penuh dengan rezeki. Al-Buruj ayat 11, surga adalah tempat yang penuh dengan keberuntungan yang besar.
Itu surganya Islam. Banyak ya Bang ya? Iya. Detailnya itu seperti itu Bang. Cuman kalau saya bacakan ayatnya satu-satu panjang. Iya. Tapi makasih lah Bang udah terangkan sedemikian begitu. Iya. Tapi terakhir ini Bang. Silakan. Ya. Emang merasa puasnya aku abang menjawab begitu. Cuman yang ku tanya terakhir, Nabi Muhammad ini yang pemimpinnya Islam bukan? Gimana? Nabi Muhammad pemimpinnya Islam bukan? Nabi Muhammad pemimpin apa? Pemimpin umat Islam. Iya betul. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini udah di surga nggak apa di mana nih Bang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169 bahwasanya beliau berada di sisi Allah. Beliau mendapatkan rezeki di sisi Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak meninggal, tidak mati. Dia hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169. Artinya dia udah di surga bersama Allah begitu ya? Ya, bisa jadi rohnya sudah ada di surga. Bisa jadi. Jangan buat ragu aku Bang. Maksudnya jangan buat ragu aku. Jangan bilang bisa jadi. Artinya, kalau berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, beliau sebenarnya hidup di sisi Allah. Seperti itu Bang. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Maksudku gini Bang. Artinya makanya aku tanya, jangan abang buat aku ragu. Seandainya Muhammad sudah ada di surga, aku masuk Islam ini. Al-Quran menerangkan itu Bang. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya dia itu hidup di sisi Tuhannya, dia mendapat rezeki. Nabi Muhammad mati dalam keadaan memperjuangkan dinul Islam. Beliau mati kemudian di jalan saat berjuang untuk menegakkan dinul Islam. Artinya dia mati syahid. Dan orang yang mati syahid, mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Hanya saja kemudian, karena itu adalah alam gaib, alam yang dirahasiakan oleh Allah, kita makhluk biologis ini tidak mampu kemudian melihat seperti apa keadaan alam gaib tersebut. Kalau kita ingin tahu nantinya, maka tunggu giliran, antri. Bisa jadi Anda duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan, Anda yang duluan. Gitu Bang. Itu Bang. Kesimpulannya berarti Nabi Muhammad kita sudah di surga begitu ya? Ya, bisa saya katakan kalau surga itu adalah berada pada sisi Allah, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW berada di surga. Kesimpulannya begitu ya? Iya, insya Allah. Tunggu ya Bang ya, penjelasannya Bang Juma. Makasih Bang. Masya Sehat Allah. selalu ya Bang Juma ya. Sehat selalu, Bang. Bang Sus, syukran. Iya Bang. Bang N. Sehat selalu, Nanti, Bang. amin, insya Allah. Saudara juga ya. Ya oke Bang. Oke. Iya. Karena banyak ini Bang. Soalnya aku mikir kan, kalau Muhammad belum ke surga, ngapain aku masuk Islam? Gitu Bang. Gini aja, Anda sebanyak-banyaknya bertanya sekarang Bang. Mumpung ada kesempatan untuk bertanya Bang. Jadi sebenarnya malam, gini. Bang Zuma. Iya malam. Sebenarnya dalam kaidah Islam itu, agama samawi itu Bang, kehidupan manusia itu memiliki stasiun-stasiun. Yang pertama alam roh, lalu kemudian alam rahim, lalu kemudian alam bumi, lalu kemudian alam barzah, lalu kemudian surga atau neraka. Semua orang yang meninggal dunia hari ini itu secara
secara aturan mereka hidup di alam barzah, alam yang bukan dunia dan bukan juga akhirat, berada di tengah. Jadi dia belum ke akhirat kan belum kiamat, tetapi dia juga bukan di dunia karena dia sudah tinggalkan dunia. Makanya dikatakan meninggalkan dunia, menuju kepada kebangkitan untuk di yaumul hisab, lalu kemudian nanti setelah ditimbang apakah dia di surga atau dia di neraka. Terkait dengan Nabi Muhammad berada kemudian di alam roh. Sama ketika kemudian manusia belum eksis sebagai makhluk biologis. Kita semua ada berada di alam roh. Tetapi surga nerakanya orang yang sudah meninggal itu nampak di kehidupannya sebagai makhluk yang tadinya ada di dunia. Kalau orang itu adalah orang yang beramal soleh, maka di alam barzah dia sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan surga. Tapi kalau orang dalam hidupnya di dunia hidup dalam keadaan kufur kepada pencipta langit dan bumi, maka hidup di alam barzah itu laksana dia hidup di neraka. Itu seperti itu bang. Saya ibarat gini. Ketika Anda berada pada satu ruang kamar, di dalam kamar itu Anda sendiri, lalu kemudian Anda dipertontonkan kemudian kehidupan Anda, video yang diputar kemudian adalah video atau film yang membuat Anda senang, bahagia dan seterusnya, maka Anda akan berbahagia. Tapi ketika Anda dalam kamar sendiri berbahagia. Tapi ketika Anda dalam kamar sendiri diputarkan film yang seram, menakutkan, mengerikan, maka Anda akan ketakutan. Nah, ini keadaan yang dialami oleh manusia di dalam alam barzah. Ketika amal ibadahnya ketika hidup di dunia itu banyak, maka yang mereka rasakan dalam kehidupan alam barzah itu adalah kebahagiaan. Sebaliknya, ketika kemudian dia hidup di dunia itu penuh dengan kemaksiatan, ingkar kepada pencipta langit dan bumi, maka di alam barzah kemudian mereka hidup dengan sengsara. Belum masuk ke neraka, sudah merasakan kemudian bunga-bunga neraka. Begitu juga sebaliknya, orang selamat belum masuk ke surga, sudah merasakan kemudian indahnya surga. Itulah yang disebut bahwasanya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan mengira orang yang mati dalam jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Itu bang. Tersebut. Oke bang. Oh nggak apa-apa ya nih sekali lagi ya bang ya. Siap. Muhammad kan pemimpinnya Islam bang. Ya. Pernahkah Muhammad bersyahadat bang? Jelas. Manusia pertama yang kemudian syahadatain beliau. Ketika beliau menerima kemudian perintah sholat, maka disitulah kemudian beliau bersyahadat. Yap. Dia gimana itu bang bunyinya bang? Sama seperti yang umat Islam lakukan. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia harus mengakui kerasulan Nabi Muhammad yang adalah dirinya sendiri? Sebab bukan dia yang melantik dirinya menjadi rasul, bukan dia yang melantik dirinya menjadi nabi, bukan dia yang mengutus dirinya untuk menjadi nabi dan rasul. Maka dia pun harus dia harus menyadari bahwa aku ini nabi, aku ini rasul. Jangankan dirinya, orang lain pun diharuskan kemudian mengakui dirinya sebagai nabi dan rasul, apalagi dirinya. Maka ketika dia menerima perintah salat, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu kawan. Oh, jadi itu maksudku bang kan, makanya aku tanya itu karena dia menyebut namanya di dalam syahadatnya itu. Iya betul, memang betul. Dia bersaksi kalau dirinya sendiri itu adalah rasul. Iya betul. Oke bang, jadi thank you lah bang. Baik saudara. Iya bang. Thank you lah pemaparannya. Aku puas dengan jawaban abang. Mungkin makasih. Harus banyak belajar lagi ya bang ya. Silakan bang. Thank you lah bang ya. Makasih ya. Salam ya. Makasih bang. Betul dulu bang. Terus kapan abang ini mau kembali ke Islam bang? Kembali ke Islam. Aku Kristen dari dulu kan. Dulu waktu bayi Anda Muslim loh itu. Enggak lah. Malam Bang Suma. Ya udahlah. Dari lahir aku Kristen. Iya bang. Thank you ya bang ya. Iya bang. Iya makasih. Sehat selalu bang Suma.
Makasih bang. Ya bang, makasih bang. Sehat selalu Terima ya kasih bang. Bang Zuma udah dinaikin. Assalamualaikum. Siap. Waalaikum. Waalaikum. Hantar mau ngehujat atau diskusi? Bukan menghujat bang, saya cuma mau nanya sama Bang Zuma ini satu aja bang. Ya silahkan tapi jangan ngeyel ya. Oke siap. Jadi begini Bang Zuma, tadi kan Bang Zuma bernarasi ataupun berdakwah mengenai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah berada di sisi Tuhan. Berarti sudah meninggal ya, wafat ya. Iya. Wafatnya itu karena apa Bang Zuma? Karena ajalnya sudah sampai. Mohon maaf Bang Zuma, ajalnya udah sampai. Iya. Dengan jalan apa Bang? Jatahnya hidup di dunia udah selesai. Maka beliau kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajarannya sudah tamat, risalah kenabian dan kerasulannya udah selesai, maka tugasnya udah selesai, dia harus kembali kemudian kepada Allah. Begitu. Ya. Bukan karena ada hal sesuatu Bang dia wafatnya Bang? Nggak ada, karena memang sudah selesai. Masanya sudah selesai. Oh gitu. Mohon maaf Bang, bukannya yang diracun itu Yesus, Hunter. Ya, kalau mengenai racun, yang diracun itu Yesus, betul. Ada dalilnya Bang? Bukan mati karena diracun Bang. Ada dalilnya nggak Yesus diracun Bang? Ada. Yohanes 19 nomor 30. Gak boleh gitu Bang, saya kan nanya bagus-bagus Bang. Loh, Anda bertanya kan? Anda bertanya, ada nggak buktinya Yesus diracun? Saya jawab, Yohanes 19 nomor 30, Yesus mati gara-gara diracun. Anda kan bertanya, jadi saya jawab, karena saya paham Bible. Kan gitu kawan. Ya toh? Ya dong. Ya dong? Ya toh? Ya toh? Ya dong. Ya toh dong. Ya toh dong. Iya dong. Iya Bang. Tapi keislaman Abang nggak sejati loh Bang. Abang nggak jujur. Kenapa saya nggak jujur? Anda ingin mengatakan Nabi saya diracun? Seluruh dunia tahu Muhammad mati kena racun. Oh enggak dong. Enggak. Sekarang begini. Begitu. Dengarkan saya. Dengarkan saya saudara. Anda ditembak tahun 2023. Anda ditembak tahun 2001. Sembuh nggak luka Anda? Selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sembuh kan? Tinggal bekas. Kemudian 2005 Anda meninggal. Boleh nggak dikatakan Anda mati gara-gara ditembak? Anda ditembak 2001. Anda berobat sembuh. Tak ada kemudian lagi luka, tak ada lagi rasa sakitnya. Nah, kemudian 2025 Anda meninggal. Boleh nggak dikatakan Anda mati kena racun? Apa? Anda mati kena tembak. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau orang tolol boleh. Saya jawab. Saya jawab Bang. Ya silakan. Itu kan perjalanan Nabi Muhammad itu kan kena racunnya kan udah setahun Bang. Setahun nenekmu kiper. 4 Bang, 4. Jangan dipintir Bang. Masih ada 4 tahun. Kristen. Masih ada 4 tahun perjalanan dakwah. Dia masih memimpin Haji Wada waktu itu. Artinya 4 tahun setelah beliau makan daging yang dibumbui dengan racun, beliau masih berdakwah selama 4 tahun. Loh, saya tahu, saya paham. Ketika kemudian perang Badar, beliau diracun oleh orang-orang kafir. Oleh orang kafir beliau diracun dan tidak mati pada hari itu juga. Berbeda dengan Yesus, minum setetes sedikit aja anggur asam dia dimakan, mati dia. Beda dong. Framing Abang, Hah? Coba Anda baca Yohanes 19:30. Coba Anda baca. Enggak. Coba Anda baca. Dia baca Alkitab, Abang ngawur Bang. Detik itu kubacakan sama Anda ya. Nah, inilah kalau tampilin Pi, dia baca. Ini kalau penyembah roh halus ini begini memang dia. Dia tajam,
dia tajam bertanya, tapi giliran disampaikan Bibelnya mulai tuyul, otaknya nggak berfungsi. Sesudah Yesus meminum, dengar. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia sudah selesai, lalu matilah Yesus. Kamu nggak malu, saudara? Kamu nggak malu? Katanya Tuhan. Kamu nggak malu? Katanya Tuhan diracun kok mati. Kamu nggak malu? Saat itu juga dia cicipi anggur asam, saat itu juga dia mati. Nabi Muhammad diracun loh, diracun 4 tahun dia bertahan, coy. Bandingkan dengan sosok yang kau sembah, begitu dia cicipi cuman jilat-jilat, mati langsung seketika. Hei, Tuhan palsu. Nabi Muhammad makan daging, diracun, tak mati. Coba. Kok kepanasan, Bang? Kepanas? Siapa yang panas? Kamu yang tak ada malu. Tuhan mau mati diracun, kok nggak ada malu. Tadi Nabi Muhammad bagus kok, Bang. Iya, karena Anda itu menuduh sesuatu yang sebenarnya harusnya Anda itu malu. Apa nggak mau jujur? Karena Tuhanmu itu justru mati gara-gara diracun. Kamu nggak malu? Hah? Oh pantas lah kau, karena kau pemakan babi, makanya kau nggak malu. Rata-rata pemakan babi itu memang malunya sudah ada. Bayangkan Nabi Muhammad kemudian diracun pada saat perang Badar. 4 tahun kemudian dia meninggal. Anda tuduh mati diracun. Yesus, Tuhan Anda, saat itu juga jilat-jilat kemudian asam anggur, mampus. Ini kalau kita sampaikan begini, wah Bang Hujat ya menista. Apanya yang menghina? Apanya yang menista? Kau yang menista Tuhan kau sendiri. Masa ada Tuhan mati gara-gara isap asam anggur? Itu namanya bahlul. Makanya kesakitan hati kau itu jangan kemudian membuat kau itu menjadi penista. Nabi Muhammad hanya berkata, aku merasakan seperti pada saat aku diracun di Khaybar. Nah, pada saat beliau diracun, beliau merasakan ingin mati. Ketika kemudian beliau sudah tiba saatnya meninggal dunia, ya perasaan itu datang lagi, wajar. Wajar, karena sama-sama merasakan rasanya mendekati kematian. Mati diracun, mati ditombak, mati tenggelam, mati digorok, sama rasanya, sama-sama mati. Jadi ketika kemudian saat beliau diracun, ya, beliau mendekati kematian. Rasa itu dia rasakan. Ketika dia benar-benar sudah sampai ajalnya, rasa ingin mati saat diracun itu kembali dia rasakan. Karena memang racun yang dimakan itu adalah racun yang sangat ganas. Buktinya sahabatnya ketika itu juga meninggal di tempat. Itu jelas itu. Jadi pada saat Rasulullah merasakan racun, dia merasa bahwa dia diantarkan kepada kematian. Tetapi alhamdulillah batal, beliau masih hidup sampai 4 tahun ke depan. Sedangkan kemudian ketika dia ajalnya tiba, rasa kematian yang dirasakan setelah dia makan racun itu kembali muncul. Tapi bukan karena racunnya, tapi karena memang sudah ajalnya. Berbeda dengan Tuhan kau. Jadi Yesus itu berdasarkan Yohanes 19:30, orang Kristen di Indonesia ini harus tahu. Menurut Bang Suma, berdasarkan Yohanes 19:30, Yesus mati bukan karena disalib. Tapi Yesus mati gara-gara minum racun anggur asam. Bantah saya kalau Anda keberatan. Yesus mati bukan karena disalib. Yesus mati karena diracun. Maka harusnya Kristen jangan gantung salib di leher. Gantung botol, racun, rundup, atau sianida.
Harusnya gereja-gereja itu ganti itu lambang salib. Karena Yesus bukan mati karena disalib. Yesus mati karena diracun. Maka ambillah itu botol sianida atau botol rundup atau racun apapun itu, jadikan sebagai simbol di gereja. Fakta itu kitabmu tuh yang mengatakan itu. Yohanes 19 nomor 30 tuh. Di Alpi, di Alpi terganggu diskusinya di Alpi. Oh sih. Ada batu-batu. Iya, saya kira begitu cukup ya. Saudara-saudara Kristen, mulai hari ini Anda harus paham, Yesus mati bukan karena disalib. Yesus mati karena diracun. Bang Juma, izin sebentar Bang Juma. Iya, izin silakan. Bang Juma. Saya juga rasanya pernah mendengar bahwasanya tujuan Rasulullah itu diracun oleh yang meracun, ingin membuktikan apakah benar Rasul itu adalah Nabi. Ternyata yang meracun itu diakuinya memang sebagai Nabi. Dan yang meracun akhirnya masuk ke dalam Islam. Ya betul, Masya Allah. Thank you Bang. Ya ini ada Wis Muslim apa Kristen Wis? Dibuka mulutnya Wis. Kabur. Ini masih Joseph. Ada Tuhan mati diracun. Halo semuanya teman-teman, shalom. Ya Salmon, apa kabar? Sehat Bang Juma. Apa kabar Bang Juma? Iya sehat Bang. Oke. Kok Salmon baik. Pak? Gurunda Salmon. Ini si Gabriel yang kemarin ngeritik Al-Quran cara penulisannya. Oke, kita mulai diskusi ya Bang Juma ya. Iya. Oke, Bang gini Bang, aku nanggapin dulu yang Abang bilang Yesus mati diracun. Setelah saya cek itu kan di Yohanes 19 ayat 30. Itu nggak ada kata-kata racun di situ Abang. Anggur asam itu apa Bang? Bunyinya seperti ini. Sebentar dulu saya baca dulu ya bunyinya ya, biar jangan premis. Silakan. Yohanes 19 ayat 30 ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Enggak ada tuh di situ ada racun tulisannya Bangku. Anggur asam itu apa? Anggur asam itu apa? Anggur asam itu ya anggur. Berarti dia racun. dia mati gara-gara anggur. Bukan racun ya. Bukan ada racun gitu ya. Jadi keracunan anggur dong, kan sama aja pun. Ada orang gini Bang. Kalau kita coba gini Bang, ada orang yang kalau di Islam bilang sakaratul lah. Tentunya kalau di sakaratul maut, orang-orang Islam kan sering mengatakan ketika mau meninggal orang sering haus namanya kan, sebelum menjelang kematiannya. Tetapi ketika dia minta air, tolong berikan air sama aku haus gitu loh. Ketika dia minum air itu lalu dia meninggal, apakah yang diminumnya itu racun Bang Juma? Kan belum tentu. Dari mana Abang ini bisa sudah ini sudah jelas lalu apa? Iya, tetapi apa yang menyebabkan kematian Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mazmur 69 ayat 21, Yesus diramalkan, dinubuatkan mati diracun. Oh, enggak ada yang satu-satu dulu. Di sini dulu Bang Juma bilang 19:30. Dari nubuatannya lah. Yang mananya di situ racun? Enggak ada racun di situ Abang tuh. Ya. Mohon maaf ya teman-teman, jangan marah ya. Saya ada baca di hadis Bukhari ya. Aisyah RA berkata Rasulullah SAW bersabda di saat beliau menjelang wafat, "Wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit dari racun yang ada di makanan pada saat di Khaibar. Dan saat ini saya merasakan dipotongnya urat tali nadiku oleh racun itu." Nah, kalau di situ abangku jelas ada tulisannya racun. Nah, sesuai dengan juga di Bukhari ya. Itu sudah kujelaskan tadi, itu udah kujelaskan. Itu udah kujelaskan. Jadi Yesus ini keracunan anggur dia. Kalau Yesus itu tidak keracunan anggur, ya,
Apa yang menyebabkan dia mati? Sedangkan tradisi Yahudi, penyaliban itu nanti orang mati kalau dia sudah digantung berhari-hari. Ini Yesus baru 2 jam. Baru 2 jam lebih sedikit digantung. Bahkan ketika kita melihat tragedi yang terjadi, dia tidak diapa-apain loh. Tidak dipatahkan kakinya seketika dia mati. Hanya gara-gara jilat anggur asam. Mati dia. Artinya dia keracunan anggur. Abang Juma, ada racun di situ kan? Dia mati gara-gara keracunan anggur asam. Coba dibesarin ini nubuatan untuk Yesus nih. Enggak, saya nanya ada racun di situ. Kalau di hadis Bukhari ada racun di Besarin sini tolong. tulisannya. Tuh, ini nubuat untuk Yesus ya. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Itu ada racun tuh. Minum racun ada di situ, minum racun. Ini. Ha. Iya, minum Mas racun Bang ada nih. enggak? Tadi kan ini katanya bener minum. enggak nih? Ini buatan untuk Ya, Yesus jawab enggak nih? dulu kamu. Saya tanya, ini nubuatan untuk Yesus Itu enggak? tadi minum kamu bilang. Kan kamu yang bilang minum racun. Ada situ minum racun? Jujur kamu. Ada minum racun di situ? Anggur asam itu racun ini, tengok nih. Jawab di situ ada minum racun. Parah. Jangan Ngeles gitu dia. dong. Lanjut lagi Dia Juma, harus ngeles tahu dia. jelas. Iya. Kalau di hadis Bukhari ada bang racun di situ tulisannya, itu maksud saya. Nah itu juga kalau misalnya tidak ada racun, tapi faktanya dia keracunan kan? Faktanya Nah itu dia mati setelah itu keracunan namanya. Dari mana bang racun? Orang mati Kamu minum pernah tidak kamu melihat ada orang meninggal? Kamu mendengarkan ada orang meninggal gara-gara minum anggur? Pernah nggak? Minum tua oplosan. Dia meninggal gara-gara minum tua oplosan. Samanya itu. Yang pasti jangan kau malu, jangan kau sembunyikan. Kalau kau malu boleh. Tetapi faktanya dalil mengatakan Yesus mati setelah mengisap anggur asam. Ngisap anggur asamnya bagus lagi Gurunda ya. Gitu ya Gurunda. Iya, Tuhan mati gara-gara anggur asam. Kurang ajar pembuat anggurnya. Kalau menurut saya lebih kuat fisiknya Nabi Muhammad SAW 4 tahun bertahan kalau memang mau ke sana dibanding Tuhannya berapa menit doang bertahan. Itulah aku bilang, siapa yang memberikan racun si Tuhannya oten harus kena hukum. Tapi tadi kalau dia nggak mau mengakui Yesus mati karena minum anggur asam, pertanyaannya banyak nggak dijawab. Kalau begitu apa yang menyebabkan Tuhan mau mati di tiang salib kalau bukan racun? Kan Keracunan anggur asam, anggur asamnya bau ketek. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya, Bang Erik Muslim apa Kristen? Alhamdulillah Islam bang. Ya, ada yang mau ditanyakan Bang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuman menyampaikan aja, bukan bertanya kepada Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terus terang Bang Juma ya, sudah 5 tahun mengikuti Bang Juma ini dari mulai dari apa itu sampai hari ini. Baru hari ini aku bisa berinteraksi langsung sama Bang Juma. Saya bersyukur sekali Bang Juma. Alhamdulillah. Kepada abang-abang semua, saya dari Rio Bang Juma. Iya Bang. Rio. Iya Rio, Pekanbaru Bang. Pekanbaru. Di Siak. Agak jauh lah, masih 5 jam dari Siak. Oh. Di kotanya Bang. Iya. Ya tidak menyangka malam ini aku bisa jumpa. Udah lama aku pantau-pantau ingin masuk di komalnya ini, termasuk Bang Handi juga.
abang-abangku semua lah. Iya, Aku berdoa semua supaya sehat semua. Amin. Cuman ada bang kekurangannya ini. Seharusnya ya aku mohon ya jangan satu Bang Juma lah. Kalau bisa aku mohon Bang Juma supaya setiap provinsi itu ada Bang Juma lah. Supaya agar nanti Bang Jumanya itu berhalangan ada gantinya. Sebab saya pantau di Komal-Komal banyak orang-orang Islam itu kadang yang kurang lah pengalamannya jadi ya, bahan di situ kan itu aku yang kurang. Tapi persoalannya Bang Juma itu cuma satu Bang. Iya, maksudnya itu bukan Bang Juma juga. Maksudnya ada Kalah sama saya. Kalau saya Kian Santang bisa membelah diri menjadi 7. Kalau Guru Nda Juma nggak bisa membelah diri. Bukan begitu maksudnya Bang. Jadi generasinya itu akan lebih banyak lagi kan begitu maksudnya. Jadi pastikan ya. Siap Bang. Aku yakin. Insya Allah nanti kedepannya Aku akan yakin banyak itu. Guru Nda Juma selanjutnya ya Bang. Ya doain aja Bang. Itu maksudnya begitu bukan dibelah lah Bang. Siap. Ya oke Bang Juma dan abang-abangku semua, saya terima kasih betul. Dan salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan Bang. Iya. Saya juga dulu sudah mendaftar Bang jadi API, cuman waktu itu belum diproses jadi. Itu urusin API itu ada ketuanya tuh, pengurusnya tuh API tuh, Alfi. Ya udah Bang, nanti di DM aja ya kalau masalah pendaftaran API ya Bang ya. Iya Bang, iya Bang. Oke, biar jelas ya Bang. DM Alfi langsung Bang Erek. Tapi Alfi lead Bang dari Riau Bang, nanti Alfi lanjutkan ke nanti Alfi Riau lah. Ya begitu saja Bang, semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfi, kau masih di Jakarta, Pi? Alfi di Bandung, tapi insya Allah Alfi Senin ke Jakarta. Ya hari Selasa hari Selasa siang kau hubungi aku Sherlock ya. Oh Selasa jadi. Oke, ya Selasa kau hubungin gua siang-siang lah, aku Sherlock, oke? Insya Allah Alfi Senin udah di Jakarta lah. Oke. Di Bandung sekarang ini. Oke. Immanuel. Ada Tuhan mati minum racun. Tuhannya siapa letoy? Matinya bukan karena keselak biji nangka, tapi mati karena minum racun asam anggur. Saya menemukan di sini apa ini mengenai makan racun itu. Mereka memberi aku makan racun. Kata ini berarti suatu tanaman pahit dan sering dicampur dengan ramuan minuman dari tumbuhan yang pahit. Ini menurut tafsir Matthew Henry ya. Orang Kristen sendiri nih yang menafsirkan nih. Mereka memberi aku makan racun. Kata ini berarti suatu tanaman yang pahit dan sehingga dicampur dengan ramuan minuman dari tumbuhan yang pahit. Dan pada waktu aku haus memberi aku minum anggur asam. Jadi itu. Jadi tanaman pahit yang sudah dicampurkan ke anggur asam itu yang menyebabkan Yesus mati. Begitu. Oh my God, ada Tuhan mati kena racun. Sebenarnya teman-teman Kristen yang tadi ini data yang tertulis diingkari, terus dia menyerang kepada Islam dengan argumentasi dan nafsunya sendiri. Inilah yang terjadi sebenarnya. Artinya apa di sini? Nggak ada kejujuran. Yang dia tampilkan adalah kebencian. Itu intinya. Betul. Tidak ada satupun ulama, mulai dari ulama yang paling berilmu sampai kepada umat Islam yang paling awam, yang paling awamnya, tidak ada
ilmu yang pernah kita dengar, nabi kita mati diracun. Tiba-tiba ada orang pemakan babi datang-datang mengatakan nabi kami mati diracun. Nah ini benar-benar orang datang ini ya, penuh dengan kebencian, ketidaksukaannya terhadap nabi kami, ya itu juga agama Islam. Ya kalau nggak suka minimal ya nggak suka aja lah. Janganlah menambah kebotalanmu di sini, nggak enak didengar gitu loh. Itu artinya ada menambah permusuhan, ingin bermusuhan di sini, bukan mau diskusi namanya. Anda bertanya beberapa kali dijelaskan, nanya lagi gitu loh, dengan argumentasi itu aja. Padahal itu nggak diyakini oleh umat Islam itu. Sedangkan tertulis jelas di Biblemu, ditanya baik-baik, Tuhan mau mati disebabkan karena apa? Ya kamu nggak bisa menjawab. Datanya tertulis dengan jelas, Yohanes 19:30. Terus Tuhanmu juga mati di tiang salib dalam seketika, tidak berhitung jam di sana mati. Diturunkan enggak dia? Kemudian itu dikubur. Kenapa Kristen tidak mikirin itu? Kok Tuhan saya mati ya? Mati diracun pula lagi ya. Kok bisa saya menuhankan hal demikian? Mestinya itulah yang lu pikirin. Dan gini juga ada. Itu intinya kira-kira. Lanjut. Sahabat Nabi kan makan juga ya domba yang dikasih oleh perempuan pada saat perang Khaybar itu. Sahabat Nabi yang bernama Hashir bin Al-Barro itu langsung wafat pada saat menyantap daging kambing tersebut. Nabi nggak langsung. Terus kalau ditanya kenapa Nabi bisa wafat, itu kan masih ada 4 tahun perjalanan dakwah Nabi setelah perang Khaybar. Ya namanya manusia, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Wajar aja lah Nabi itu wafat gitu. Manusia, jadi Tuhan mati itu nggak logis. Buka mute Pak Immanuel. Kan siapa sana? Dengan duit RM10. Bang Laja. Oh, nice sekali. Ya gimana Bang Immanuel? Jangan ngetik di bawah, dibuka aja mute-nya Bang. Udah saya undang tuh, dibuka mute-nya tuh. Lagian tidak ada ceritanya orang disalib itu mati dalam waktu singkat, itu nggak ada. Orang disalib kalau paling cepat itu 3 hari baru mati dia. Bahkan saya pernah melihat di TV itu di Filipina ada orang disalib seperti Yesus, dipaku tangannya, dipaku kakinya. Setelah 3 jam diturunkan, nggak mati dia. Tangannya diperban, habis itu ngerokok dia. Nah itu mah adegan film ada aja Pak De. Nah, ada bener Bang Andi, dicucuk tangannya, dipaku, bener. Iya. Nah, habis itu ngerokok dia. Itu mah nggak praktekin doang itu. Nah sementara itu Pilatus di dalam Markus 15 ayat 44, Pilatus heran, Yesus mati itu heran dia, karena memang tidak ada fakta orang cepat mati disalib itu nggak ada. Makanya 2 orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya Yesus, ya, supaya cepat mati, dipatahkan kakinya untuk mempercepat kematiannya. Sementara Yesus nggak diapa-apain, nggak dipatahkan kakinya dia. Kok cepat mati? Oh ternyata penyebab kematiannya adalah minum racun. Begitu Bang Andi. Tapi sebenarnya kalau mau introspeksi diri ya, lihat penulis-penulis Bible itu ada nggak matinya yang wajar? Tidak ada. Mulai dari Paulus matinya seperti apa, Lukas, Matius, Markus itu. Termasuk Tuhannya itu loh. Sebagaimana diterangkan di Galatia 3 nomor 13, siapa sih sebenarnya yang mati terkutuk di tiang salib itu? Karena memang gini Bang Andi, di dalam Ulangan 18:20, tetapi jika ada seorang nabi yang berani berkata atas namaku tapi bukan dariku, maka nabi itu akan mati. Coba saya bacakan ya ayat 20. Seorang nabi ayat 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Ini mati.
mengada-adakan firman Tuhan tuh mati dia Bang Andi. Makanya nggak ada yang benar matinya itu, penulis-penulis Bible itu nggak ada yang benar matinya itu. Paulus mati di balik, disalib terbalik itu. Ya mestinya teman-teman yang tadi ini introspeksi diri. Kok bisa ada yang kau tuhankan matinya seperti itu? Kok penulis-penulis Bible semua matinya kok tidak wajar gitu? Nggak usah menyerang dulu deh, introspeksi dulu diri dulu, pergunakan dulu akalnya, kritis dikit gitu loh, baru kamu menyerang. Boleh Anda menyerang bagaimana Nabi kami, bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis, boleh, tapi ada metodenya, ada caranya begitu. Sedangkan Bible ini kan berbahasa Indonesia, ya bisalah semua orang ngerti gitu. Nah kalau untuk menyerang Islam ya kau punya keilmuan yang kau harus bertahap begitu. Tapi mereka ini yang intinya yang penting menyerang, malu belakangan, itu intinya di sana. Yang selama ini kita disuguhkan ya, gua serang nih Bang Juma, ini pertanyaan titipan Bang Juma, kau harus menjawabnya. Pokoknya kalau kau menjawab ini sanggahannya, itu ilmu saya menurut mereka. Ini bersumber dari mana teman-teman? Bersumber dari Barat, yang disebut yang anti-Islam, Islamofobia begitu, itu yang dibawa. Siapakah sebenarnya Bapak penghujat internasional ini? Anda tahu semua teman-teman? Coba ketik di bawah sebelum saya jelaskan. Jangan dijelasin, biar teman-teman di bawah juga bisa menggali ilmunya. Siapakah Bapak penghujat internasional? Berasal dari luar negeri, ilmunya masuk ke Republik ini, yang dipakai tiap hari kita dengarkan di sini. Bukan. Jangan CP doang dong, sebut nama aslinya. Robert Horry. Yang terkenal aja, yang baru dia zaman-zaman modern lah. Congorpedia. Jangan CP doang, tulis nama aslinya. Bukan Saifuddin, bukan Taifuddin, bukan Edis, bukan. Ah itu pintar tuh. Naikkan dia dapat pulsa itu. Siapa ini siapa nih? Dapat pulsa dia? Ya, dapat pulsa, alhamdulillah, syukron. Ya Ustaz Suki, nanti saya kirimin nomor saya ya. Dapat pulsa. Silakan menghubungi konter HP terdekat besok. Kamu kasih dia aja, bilang saya minta pulsa atau isi paketan 200.000. Kalau dia bilang dari mana, bilang aja Handi Selebes yang nyuruh saya. Kalau dia kenal saya pasti digratisin. Kalau nggak kenal ya lo bayar sendirilah. Kan kita kira-kira begitu. Ini ada FRD Muslim apa Kristen Bang? Muslim Bang, Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Bang Juma nih. Iya Bang. Ya, halo Bang Juma. Halo Paman. Mau lagi ngaduk kopi Bang, campur minyak rem. Saya sudah lama ngikutin Bang Juma. Iya Paman. Ya, saya dari Bima NTB Bang Juma. Dombojo. Dekat. Iya, Dombojo. Oh, inae, Masya Allah. Kok tahu Bang Juma? Iya. Bang Juma kan sering banyak orang Bima di Makassar itu. Oh iya. Berarti tetangganya Saifuddin dong. Iya, Taifuddin Ibrahim. Taifuddin, agama. Nggak ada orang Bima yang kayak Taifuddin Ibrahim itu. Orang Bima itu orang fanatik terhadap Islam. Betul. Iya. Tanya sama kan masih saudara kita sama Makassar. Iya, betul. Satu. Ya, Sultan Salahuddin kan pernah ke Makassar, dia belajar di sana, belajar Islam. Betul. Iya, itu makanya saya ketawa sendiri masalah
Nabi Muhammad diracun. Kalau manusia mati wajar, tapi kalau Tuhan mati kan Udah, jangan diulang-ulang, Bang. Nanti kita monolog. Selesai sudah ya. Iya. itu makanya saya ketawa sendiri. Iya Bang, betul. Yang saya maksud tadi itu diracun di apa? Di Khaybar ya. Bukan di perang Badar. Sorry saya salah sebut. Dinda Alfi Syukran. Udah dijelaskan Bang Yoma, tapi di perang Haidar di Khaybar, di Khaybar. Betul. Iya Bang. Ya. Semoga Bang Juma sehat selalu nih. Makasih Bang. Amin. Ya. Sudah sahur Bang Juma? Belum Bang. Sekarang belum. Jam 3 nih. Belum. Abang nanti kalau di Bima Bang jangan lupa kalau tanah warisan udah dijual, jangan lupain kita ya Bang ya. Bukan tanah warisan kalau di Bima. Bawang, kebun bawang. Kebun bawang dan kebun tomat. Kalau minta oleh bawang, dikirim. Banyak bawang. Jadi kurasa begini ya orang-orang Kristen itu. Kalau saya ngomong begini, ketika saya naik bus eksekutif, rasanya seperti naik pesawat. Jadi pikiran dia orang Kristen saya sedang naik pesawat. Bukannya Nabi ngomong ketika beliau mau wafat rasanya seperti waktu diracun di Khaybar. Diartikan Nabi mati diracun. Nah kalau saya bilang saya naik bus eksekutif rasanya seperti naik pesawat. Oh berarti saya sedang naik pesawat gitu. Iya, memang koplak tadi. Koplak memang koplak. Ya kita maklumi lah. Kalau nggak ada mereka kita ya nggak ada lawan diskusi juga sih. Nggak ada arena dakwah kan begitu. Intinya edukasi ini nyampe kok. Buktinya banyak orang yang memeluk Islam setelah mendengarkan Banyuma khususnya ya. Suara Banyuma malah diputar di gereja. Malah banyak loh teredukasi. Akhirnya datang WA saya, kenapa saya ingin belajar, saya dengar diskusi Banyuma ini dan seterusnya. Saya sepertinya kok masuk akal saya ingin syahadat. Banyak loh itu. Di tahun 2025 ini udah menurut laporan dari sekretaris itu udah kurang lebih 30 ya. Iya. Ya kurang lebih begitu. Intinya apa? Artinya dakwah ini tersampaikan. Ya teruslah berbuat baik. Ya. Immanuel tambah satu. Immanuel insya Allah lah ya. Mudah-mudahan mendapat hidayah. Kembalilah ke Islam Bang. Sebelum ajal tiba. Ini Adirian apa Adirian sih? Bukan, ini Immanuel dulu. Ini beliau ini sudah tidak menuhankan Yesus. Sudah percaya. Bang Immanuel, siapa nanya? Ya Bang Immanuel. Oke, makasih Bang jawabannya. Iya Bang. Ya, saya tunggu ya Bang ya KTP-nya ya. Oke Bang, makasih. Enggak apa-apa Bang, enggak usah takut sama keluarga Bang. Lewat telepati ya Bang nanti ngomongnya ya. Lah emang enggak denger? Iya Bang. Kira lewat telepati ngomongnya. Dia ngomong begini, saya sih mau tapi dia masih kerjaan, keluarga gitu loh. Enggak denger apa itu? Mana ada. Bahasa roh Ustaz. Bahasa roh ini Bang. Oh, ya udahlah. Cuma gua doang yang denger ya. Iya Pak Immanuel, tidak ada paksaan dalam Islam itu. Yang penting sudah tersampaikan ya silakan abang yang memilih gitu ya. Tugas kami ya selesai gitu aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Efek minum kopi pakai minyak rem ini. Betul. Bang, semua ajaran agama itu baik. Coba bilang. Tapi sudah tidak relevan di zaman modern. Nggak bisa begitu Kenapa Bang. sih perdebatan agama selalu dijadikan nggak bisa begitu Bang, salah. alat Baik untuk ya. mencari validasi? Mau sampai kapan? Anda ini Muslim Kristen? Lah tadi kan gua udah salam. Terus Gua kenapa Muslim. bilang semua agama itu baik?
Ya karena mengajarkan kebaikan. Oke. Di mana? Kalau ngajarin nyembah anak orang tuh baik enggak bang? Semua itu baik pada zamannya. Loh, karena sebuah kebenaran, sebuah kebaikan itu sifatnya dinamis. Ditanya baik-baik, menyembah anak manusia itu baik nggak? Ya kalau itu diperlukan, kalau itu dibutuhkan. Siapa yang butuhkan? Orang-orang di zaman itu. Zaman sekarang. Ini Islam apa bukan sih? Makanya kalau gue ajar dulu, biarin dulu Pak Deko ajar dulu. Makanya gue bilang agama di zaman sekarang itu sudah tidak relevan. Agama mana yang tidak relevan? Agama mana yang tidak relevan? Semuanya. Bukan Islam ini. Ini bukan Islam. Bukan Islam. Ini menyemot ini, nyemot. Bukan itu, mana ada Islam mengakui. Coba kalau kamu Islam tawud dulu. Coba kalau kamu Islam tawud dulu coba. Sabar dulu Pak, biar Banyuma yang uji. Coba tawud dulu coba. Tawud itu apa? Wah kan koplah kan, tawud aja nggak ngerti. Ngaku Islam bikin malu aja. Tawud aja nggak ngerti. Kalau Kristen ngaku Kristen, gak usah nyamar kau. Udahlah, nggak usah ngomongin agama. Kita ranahnya Udah turunin orang-orang gak jelas nih, turunin. Jangan diturunin, gue mau ajak dia debat. Silakan. Ya, jangan polarisasi dong, hanya mau berbaur sama orang-orang. Ya sekarang kau bertuhan nggak? Iya. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhan Allah. Di mana kau mengambil kata Allah itu? Tertulis di mana? Di Al-Quran. Al-Quran tertulis di mana itu? Di ayat berapa? Quran surat apa? Untuk apa? Quran surat apa? Ya, Quran surat apa? Ayat Al-Quran di mana banyak. tertulis? 1, 2, 3. Ya, banyak bang di dalam Al-Quran. Di mana tertulisnya? Kalau banyak, satu ya, aja. Mau validasi apa? Gua harus jawab. Di mana tertulis itu? Yang kau bilang Allah itu sekarang jawab tertulis dulu. di mana? 1. Respon dulu 2, pendapat gua. 3. Itu aja udah. Ngapa nyamar-nyamar kayak gitu? Gak pede dengan agamamu atau gimana? Lucu Ya, Bang kalau Hendrik, dia ada bilang. penting apa Bang Hendrik? Dibuka mute-nya Bang. Semua agama itu baik. Bang Hendrik, dibuka Semua mute-nya Bang. yang paling parah tadi ini loh. Agama sekarang itu sudah tidak relevan lagi kata dia gitu. Berarti kalau tidak relevan, kamu mengaku Islam, agamamu tidak relevan lagi dong. Kan kau coba kau itu. Kau mengatasnamakan dirimu Islam, terus kau bilang Islam tidak relevan lagi, kan kucluk. Itu tidak relevan lagi dengan nenek moyangmu itu. Dasar kucluk kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bang Hendrik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tolong minta tolong. Tolong apa Bang? Saya minta tolong sama Bang Zuma. Apa? Saya minta tolong sama Bang Zuma, tolong jelaskan masalah Tritunggal. Nggak bisa Bang. Nggak bisa itu halo itu ada daya Bang ini bertanyanya. Nanti ada oten Mbak baru Anda bertanya. Gua juga lu suruh monolog. Dinaikkan lagi nih. Boleh dia ngobrol sama Alfi? Jangan Gak ada dinaikkan gunanya, lagi. Ini Alfi, orang dia gak gak jelas jelas. ini. Ngapain dinaikin? Bukan Alfi yang naikin, Alfi nggak moderator. Alfi yang hadapin dia coba. Coba naikin nggak apa-apa daripada Gak usah lah. nggak ada mainan. Gak usah. Nanti kalau dia Islam malah kita bentrok sendiri. Alfi dikit aja nih kalau ada Bang Mac masih di bawah. Bang, kalau Abang bilang ajaran agama tidak relevan, agama itu mengajarkan jangan nikah sesama jenis, Bang. Bang membenarkan nikah sesama jenis? Coba akal sehatnya dimainkan sedikit, Bang. Karena di hukum moral itu tidak dibenarkan dan itu tidak diatur. Cuman agama yang mengatur hal-hal yang seperti itu tuh.
Jadi kalau agama tidak relevan ya silahkan Anda saling bercumbu-cumbuan dengan yang sesama berkumis. Jangan ngaku-ngaku Islam lagi Bang ya. Orang-orang seperti itu tuh jauh dari Al-Quran. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-46, Allah mengizinkan perdebatan dengan ahli kitab, nggak masalah. Jadi jangan main ke ranah yang Anda sendiri tidak pahami ya Bang Mek ya. Hukum sebab akibat itu ada. Kami di sini tuh ada alasannya. Bukan asal-asal tabrak-tabrak doang untuk nyari-nyari mangsa. Tidak. Gak ada asap kalau gak ada api. Dan takdir. Siapa tahu ada laporan. Laporan apa Den Takdir? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sahur. Dari Bolangi 4 mengucapkan selamat bersahur untuk semua. Ini iya Den Takdir. Ini Takdir ini penjaga Bolangi Pak De. Masya Allah. Kawasan Bolangi dia kuasai gitu loh. Bolangi atas ke bawah dia patroli dia 1 kali 24 jam. Dia itu kalau mau tidur naik ke atas pohon yang paling tinggi. Mantap. Salam untuk semua para penggemar, para penyimak sampai sekarang di channelnya Bang Andi dan channelnya Pak Desugi, channelnya Guru Ndazuma dan channel Allah. Yang bawa ikan bandeng segerobak ini ya Kang. Ini yang orangnya Kang. Masa lupa Kang? Iya, ingat. Ingat ya? Ya udah. Nanti habis lebaran kita ke sana lagi, Deng. September lah. Iya, kan September habis lebaran. Guru Ndazuma di mana sekarang? Cuma sekarang di dalam sarung sama dalam selimut. Soalnya AC-nya kedinginan. Oh, kirain liang masih di sini. Bang Juma itu omnipresent, kadang di Bolangi hari ini, besok ada lagi di Jakarta, lusa ada di Medan. Gue juga bingung menjawabnya. Gitu loh, Deng. Itu kan kalau sudah milik umat, Miro. Jepeng, Ramadan depan saya itu yang mengingatkan untuk sahur semua. Iya, silakan. Saya Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke YouTube aja Den Takdir. Ke YouTube sana aja. Iya. Bagaimana caranya turun? Pakai tangga lah. Gimana sih? Sini saya kasih turun, ada aja nih. Nih, turun. Iwan Poreal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Handi, Bang Zuma, semuanya. Tujuan saya naik untuk mengucapkan selamat untuk semua dan semoga terus kuat dalam menyampaikan dakwah. Itu aja. Gimana? Saya sangat mengidolakan Abang Zuma. Sebenarnya saya dari Malaysia dan selalu juga tengok semua nih lah. Jadi saya tertarik untuk tengok, sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Alhamdulillah tidak mengidolakan Ustaz Sugi. Saya mau nanya dulu nih. Ya kenal dia. Pak Iwan, siapa yang terkenal di Malaysia? Bang Juma, Andi Selebes atau Pak Desugi? Jawab jujur. Awas loh kalau jawab. Kalau untuk pribadi, kalau ada 3 komal yang live, saya lebih memilih Abang Zuma. Masya Allah. Saya sudah Bang Juma. Siapa lagi yang paling terkenal? Jujur. Edis. Uni. Siapa lagi? Ya Bang Handi lah. Terima kasih. Pak Desugi tidak masuk nominal.
Tidak apa-apa. Ya bang. Saya nggak terkenal di dunia, terkenal di akhirat nanti. Tengok lagi. Ya Pak Sugi ya. Pak Sugi. Alasannya bagus juga Pak Ade ini. Pak Sugi lantang ini suaranya. Ah, baru ngomong dari tadi kayak ngomong, ngapain baru sekarang ngomong? Ya, Pak, saya turun dulu mau sahur. Iya bang, iya bang, iya bang. Ya, terima kasih. Untung aja Pak Desengi nggak marah loh. Biasanya marah loh kalau nggak disebut namanya. Tadi udah hampir saya bilang Bang Andi, mau betah di sini enggak? Gitu tadi. Jadi. Vin, ada Vin sama yang terdala. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari mana Bang? Bang, jangan matiin dulu Bang ya. Iya saya tanya dulu asal dari mana Bang? Asli dari Aceh Bang. Dari mana Bang? Dari mana Bang? Aceh. Aceh. Oke. Yang paling terkenal di Aceh siapa? Yang paling terkenal dari Ustaz. Apa Bang? Yang sering Anda yang debat di sini siapa? Nggak tahu juga Bang ya. Loh, yang paling kau kenal, yang paling kau kenal. Dia nggak mau nggak mau memicu perang dingin dia Bang Andi. Jangan dipaksa Bang Andi. Bang, saya mau sapa Bang Duma bentar. Iya silakan. 24 jam kita nonton Bang Duma Bang sampai tidur. Yo, Manuel di mute dulu Manuel. Ya. Duh, kok hilang? Jangan diturunin kayaknya. Ini kan juga udah mau sahur nih. Vin silakan Vin. Ini orang dibawa nyariin hotel gimana? Nyari hotel gini hari orang pada tidur dia. Tunggu aja dia kalau ada di bawah naik kok. Vin. Memang menipis, besok mereka ibadah jadi istirahat dulu kan. Vin. Turunin Vin itu nggak ngomong dia. Dia cuma nge-report doang. Vin. Ini dulu satu-satu gue naikin dulu deh. Ini dulu nih. Si Vin kalau nggak mau saya turunin ya. Ya. Hamlah. Enggak. Hamlah. Nah, nggak ngomong lagi dia. Kalau nggak ngomong turunin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat tanggap Pak. Waalaikumsalam. Mau asal dari mana? Mau asal nanya dari mana? Ada. Madura. Pertanyaan, siapa yang paling terkenal di Madura? Yang sering dengar debat, siapa? Ya, semualah. Ya, jangan semuanya, satu sebut nama dulu. Ya, kalau di Rom sih Kian Santang sama Unirifa sama Bunda Nora. Bah, kita terima kasih. Pada Sugi gak sebut lagi. Hore. Biasanya Mbak Desugi ini enggak pernah buka komal sendiri gitu, makanya enggak. Yang buka komal maksudnya. Bukan itu mah pertanyaannya, debater yang sering debat gitu loh. Ya Bang Zuma sama Ustadz Wafi sama Ustadz Alif ya, Bang Andi juga, Bang Andi suka. Terima kasih. Saya menyadari saya jarang debat Pak ya. Ini pertanyaan, saya kan cari di itu Sirah Nabawiyah itu kan Rasulullah itu pernah waktu perang itu pernah membunuh orang kafir atau gimana itu pertanyaan. Rasulullah itu nggak pernah membunuh Bang. Nggak pernah membunuh, bahkan ada musuh Nabi itu sebelum perang itu dia mempunyai kuda yang sangat gagah, ya dipelihara, dirawat dengan baik. Lalu Rasulullah itu bertanya, mengapa kamu merawat kudamu sampai seperti itu? Ini ketika perang akan saya gunakan untuk membunuh kamu. Kata Rasulullah, demikian juga saya. Begitu aja. Nah, pada waktu perang itu, ya kan,
Rasulullah itu melemparkan tombak nyerempet lehernya kalau nggak salah itu. Hanya nyerempet itu sudah teriak-teriak musuhnya itu. Sehingga kawan-kawannya itu heran. Kamu ini kenapa? Kamu hanya terserempet tombak. Kamu tidak merasakan, seandainya kamu merasakan pasti kamu mati. Tapi akhirnya mati juga orang itu, hanya keserempet tombak aja. Ya, tombak yang dilemparkan oleh Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah membunuh secara langsung enggak ada. Enggak. Oke. Yo, pahamlah cukup ya, enggak ada itu. Satu lagi nih, Raples, Assalamualaikum. Kemute, please. Yang sudah diturunkan moderator. Kemute, please. Buka mute-nya dulu. Kemute itu. Bukan kameranya. Ya itu, ya. Asal dari mana, please? Bengkulu, Bang. Bengkulu. Pertanyaan. Siapa yang paling terdekat kenal di Bengkulu? Kalau ingin lama di sini, sebut nama saya. Bang Zoma, Bang Faruk Sianiper itu. Ulang dulu. Siapakah Turunin. Kalau ingin lama di sini sebut nama saya. Kalau enggak turun. Cepat. Enggak bercanda. Siapa Bang? Bang Zuma biasanya sama Bang Faruk Sianiper itu. Lain itu siapa lagi? Biasanya sering ngikutin Bang Zuma, ketemulah sama itu Pade sama abang-abangnya. Oke, Pade udah disebut. Sebut juga. Wah, ini dia takut diturunin. Pakde siapa dulu nih? Pakde siapa? Banyak Pakde lo di sini. Pakde semuanya lah, Bang. Oke. Siapa di mana tadi? Bengkulu ya? Ya, Bengkulu, Bang. Oke. Di sana jam berapa? Belum sahur? Belum. Di sini baru jam 2.40, Bang. Oke. Selain itu, ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, Bang, cuman ngikutin aja terus, Bang. Mau belajar juga tentang kitab-kitab yang lain kan, biar bisa jawab juga untuk teman-teman kita yang belum hijrah kan. Emang kerjaan apa sekarang tiap hari di sana? Oh, kerja di perkebunan sawit, Bang, di PT. Aduh, satu grup sama logika ini, anak sawit. Oke. Rajin kerja terus, jangan sampai nggak puasa ya, Bang ya. Ya, puasa, Bang. Ini istri lagi nyiapin sahur. Sampai udah punya istri? Sudah, Bang, sudah punya 2 anak, Bang. Istrinya perempuan. Jangan bawa istri di sini. Saya belum ada. Udah Bang, bertanyanya, Bang. Cuman itu aja, Bang. Oke. Mau ngikutin ibaratnya cari-cari pengalaman, cari juga itu sama ilmu tambah ilmu juga, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancu, gimana Bang Pancu? Iya, cuma mau ucapkan salam buat semua. Asal dari mana Pancu? Sulawesi dari Selatan apa? si kampung ini. Oh ya, siapa yang paling terkenal di sana? Ustadz Sugi lah. Mantap. Takut diturunin. Berhubung dia nyebutin Pak Desugi, saya turunin ya. Siap. Aduh. Jangan diturunin ya sembarangan. Tetap betah di sini, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Nanti kalau ada yang nurunin saya yang bela, Bang. Tenang, Bang. Sehat-sehat semua. Bang Handi pernah DM itu, Bang Handi. Kenapa? Pernah saya DM itu.
Tapi kan saya nggak terkenal di kampung sendiri bang. Kan semua nabi begitu bang. Aduh. Ya, izin turun dulu semua. Yo. Ya, selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu nggak? Akang mau tahu nggak ini tadi ini? Saya sengaja WA dia. Kau naik. Pokoknya yang terkenal tuh Pak Desuki. Bener-bener supaya nggak enak lah kan? Nggak enak kita. Nggak enak kita lah kalau Pak Desuki nggak nomor 1 di kampung saya gitu loh. Nggak enak. Jadi nanti perselisihan yang panjang kan nggak bisa saya. Nanti kalau OB saya rusak, kemana saya? Nggak tolong. Pak Desugi seneng banget kayak dapat slot. Ya iyalah, gimana sih? Ya, Virgo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di YouTube dan yang ada di sini gitu ya, yang mendengarkan, ya ini serius nih. Siapakah Panglima Apologet Islam Indonesia menurut Anda? Siapakah Panglima Apologet Islam Indonesia? Tulis namanya di bawah. Silakan. Tulis namanya. Jangan nama doang dong. Siapa? Masya Allah. Di YouTube juga dong, di YouTube juga. Siapakah Panglima Apologet Islam Indonesia? Jangan gue yang ditulis namanya, bukan gue Panglima, ada aja lu. Tapi kalau ditanya siapa yang punya channel Panglima Apologet Islam Indonesia? Ya, itu mau promosi channel namanya. Masya Allah, semua menjawab Gurunda Juma, Masya Allah. Ada saya juga tuh mah. Orang saya bukan panglima, panglimanya itu Bang Juma. Saya itu pengawasnya. Bang Juma macam-macam saya ngawasin gitu maksudnya. Tahu enggak? Pak De, Sugi boleh bertanya? Ya, dari mana Ya, asalnya Bang, dulu Pak Pak Virgo? Virgo. Asal dulu dari mana Pak Virgo? Dari Semarang. Semarang. Semarang di Islam Kristen Bang. Islam. Islam. Ya. Silakan, mau nanya apa, siapa yang paling terkenal di Semarang? Kalau di keluarga aku Bang Zuma terkenal. Ya, Soalnya aku kan di keluarga aku tuh masalah sejarah Nabi sih Oten itu yang agama Kristen kan kurang paham. Jadi aku suka share video Bang Zuma gitu. Jadi semua kenal gitu sama Bang Zuma. Keluarga aku terutama ya. Ya, silakan lolos bertanya, silakan. Iya Pak De, aku mau tanya ini. Isa bener? Kemiut Bang, kemiut apa? Jangan nyelam Bang, jangan nyelam. Tetap di Iya ya, aku lihat dulu di Google. Gak apa-apa, berarti dia bertanya punya dasar, Sat. Dibaca dulu. Gak apa-apa. Wih teman-teman, aduh. Pak De Sudi. Sebelum Nabi Isa keangkat ke langit, ini ucapan Nabi Isa beneran atau bukan gitu Pak De? Ngomongnya gini, di antara kalian ada yang mau diserupakan dengan wajahku gitu. Panjang tadi itu. Itu sumbernya dari mana itu? Di Injil Barnabas mungkin? Beneran apa bukan ini Pak De? Aku kadang kurang tahu Bang, karena itu kan nggak jelas gitu Bang. Itu sumbernya dari mana? Oke. Di Al-Quran nggak ada seperti itu, baik Quran maupun hadis nggak ada sih menerangkan hal itu. Setahu saya kalimat yang tafsiran ya Ustaz ya. Di Injil Barnabas ada juga seperti itu. Dia ngomong sama Barnabas, ya kan? Mengenai Yudas bagaimana? Kamu tahu melihat sendiri.
Kalau di Barnabas ada Bang. Nah kalau menurut Ustadz Talib ada di tafsiran ya silakan. Saya kurang tahu apakah benar atau tidak, saya nggak tahu Bang. Tapi itu nggak bisa kita percaya juga ya Pak Ade ya, itu ya, cuman sejarah gitu ya. Iya, kalau tafsiran gitu. Tafsiran nanti rujukannya juga Israiliyat gitu. Ya, bukan jadi patokan, itu kan mengutip, biasanya itu di Ibnu Katsir itu kan mengutip beberapa pendapat orang gitu kan. Oke, Pak Ustaz. Oke. Terima kasih Cukup Pak ya, Ustaz. Virgo ya. Ya cukup Bang. Oke. Boleh diturunkan. Oke. Sehat selalu semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jordan. Calon profesor yang tidak jadi profesor. Si Jordan pasti cari tombol mute. Gua undang. Nah. Pak Jordan. Waalaikumsalam. Shalom. Waalaikumsalam. Salon udah tutup Pak Jordan. Iyalah Pak. Iya. Aduh batuk ini. Dari zaman di Zoom sampai sekarang lu batuk belum sembuh ya? Ini loh, kalau misalnya kena hujan, itu kan dingin loh. Jadi itu yang membuat umat itu jadi cairan ini sering muncul ini. Gitulah Pak. Pak Alif. Mana Pak Alif? Halo Pak Jordan, siap. Saya banyak guru kan. Ya gimana Pak Jordan? Apa kabarnya? Kok pohon Natalnya masih itu aja? Ya iyalah, itu lambang kelahiran Yesus supaya. Iya, lambang kelahiran Yesus Kak, supaya kita selalu ingat Dia, Tuhan Yesus, gitulah Pak Alif. Mute-nya kenapa nggak bisa tampil di bawah ya? Jangan protes, ini rumpi IP ini, jangan protes. Oh mantap. Diskusi aja udah. Aku pada bingung, soalnya mau mute nggak bisa ini, mesti tekan gambar baru bisa Pak. Jadi ini mic-nya open terus ini, tekan gambar repot. Wah ketahuan berarti HP Pak Jordan kurang mehong. Ya memang lah, makanya ini minta donasi barangkali. Waduh, minta donasi. Pak Jordan, sudah bertahun-tahun kita berdiskusi apakah Pak Jordan Tuhannya masih sama atau sudah ganti Pak Jordan? Atau masih main Tuhan-Tuhanan? Oh, tetaplah tidak ada yang menggantikan posisi Yesus di hati Pak. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Yesus di hati Pak Jordan. Nah, Yesus is number one. Nah, itu kata Pak Jordan sebagai seorang Kristen. Tad perangkatnya agak gerusak-gesek. Kunaonnya? Oke. Kalah. Ada apa ya? Kepo deh. Kenapa Pak Alif? Perangkatnya kerasa-kerasa lagi dibenerin dulu. Sabar ya Pak Jordan. Oh ya, sorry. Aduh mau batuk, mau apa, mau ini mesti tekan gambar ini. Pohon Natal yang tidak layu-layu ya. Ya segitulah Pak Kian. Soalnya kan orang ikut Yesus pikul salib ini berat loh. Gitu. Ya pikul salib berat lah Bang, kayu. Memang kalau salib secara apa ya, lahir bisa diperohani dia Bang Andi. Secara jasmani itu kan apa ya,
sudah hancur itu salibnya itu kan. Salib yang dimaksud di sini adalah salib tentang cawan lah. Nah, yang mau nanya benar itu bang, itu kira-kira salib itu beratnya ya 100 kilo nggak bang? Nah itu kan sudah hancur, saya bilang sudah hancur itu, tidak ditemukan lagi atau gimana, saya tidak tahu tentang salib itu. Tapi tentang ikut Yesus, nah ini yang saya maksud itu. Begitu Pak. Itu terbuat dari kayu apa itu dulu bang salibnya? Ya itu terbuat dari berbagai-bagai macam masalah. Tentang bagaimana berjuang menginjil lah, seperti itulah, seperti di tempat ini kan. Siapa tahu nih Bang Zuma nanti mau ikut Yesus. Nah itu bagaimana kami cara untuk membuat Bang Zuma ikut Yesus sama Pak Andi? Ngarep loh. Ya ini tantangan kami, bagaimana pola pikirnya. Cek suaraku jelas. Nah, aman, keren. Aman ya. Lah, ikut Yesus, kembali ikut Yesus. Coba Yesus berkata begini Pak Jordan, kami menyembah apa yang kami kenal. Itu Yesus menyembah. Siapa yang disembah oleh Yesus? Coba ikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Oh ya ini repotnya saya harus tekan apa gambar dulu baru aktifin itu. Ya nggak usah di mute lah. Nggak enak juga ketika soalnya Yesus kan, kalau saya jalan atau batu kan mengganggu. Aduh itulah. Ya itu Pak nanti Alif, kalau itu. ya nanti jangan di mute, dimatiin aja HP-nya, pas mau ngomong nyalain lagi HP-nya gitu aja. Saya sudah ke Jakarta ini belum aktif ini HP-nya bakal gitu. Kembali tuh katanya mengikuti Yesus. Ketika Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah oleh Yesus Pak Jordan? Yang disembah oleh Yesus. Di mana ayat mengatakan dia menyembah? Kalau dia misalnya berdoa ya ada, tapi kalau Yohanes 4:22 Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Ya. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Nah, khawatirnya di sini adalah justru yang kalian itu merujuknya kepada Pak Jordan. Oh iya. Karena Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, siapa di situ yang disembah oleh Yesus? Ya jelas yang mengutus dia lah. Yang mengutus dia lah Pak. Yang mengutus Yesus. Yesus menyembah Tuhan yang mengutus Yesus, kan gitu. Nah itulah ajaran Yesus. Terus kalau Pak Jordan setiap hari Minggu atau mungkin hari Sabtu pergi ke gereja menyembah Yesus, itu ajaran siapa? Ya ajarannya dia kan. Kayak mana? Tadi Yesus sendiri mengajarkan menyembah dia yang mengutus Yesus. Lah tiba-tiba Pak Jordan ke gereja di hari Minggu menyembah Yesus. Siapa yang ngajarin itu? Ya dia, karena dia itu Tuhan itulah. Dia secara tidak langsung. Tadi Pak Jordan sendiri yang bilang kalau Yesus itu mengajarkan menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Itu Pak Jordan yang bilang. Iya. Lah sekarang Pak Jordan, siapa yang mengajarkan pergi ke gereja menyembah Yesus? Ya dialah. Karena yang mengutus kan dia sendiri Pak. Dia mengutus kan tadi mengutus sendiri, Pak. Loh, bukan. Tadi kan Pak Jordan bilang Yesus menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Tadi Pak Jordan sudah bilang seperti itu. Kalau Yesus menyembah Tuhan yang mengutus Yesus, maka ketika Pak Jordan menyembah Yesus yang menjadi utusan Tuhan, itu kan bukan ajaran Yesus. Tuh, bukan seperti itu. Coba. Pak. Itu dia yang mengutus dirinya sendiri. Dialah yang menyembah dia diri sendiri lah Pak. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada kehendak lain yang mengutus Yesus. Betul itu ada. Pak. Nah, berarti ada kehendak lain toh?
Iya, betul. Nah, berarti bukan Yesus mengutus Yesus, tapi ada yang lain yang mengutus Yesus. Iya, yang dia maksudkan adalah dia yang mengutus itu adalah dia sebelum dia menjadi daging manusia, gitulah Pak. Ya memang ini sukar untuk diterima dengan logika, jadi harus diterima pakai iman. Lah, bagaimana orang itu mau menerima dengan iman sementara logikanya aja mental, Pak Jordan? Nah, logika itu tidak selamanya bersama atau seiring atau seirama dengan iman, Anda Pak. sendiri yang sedang Pak Jordan jelaskan, satu berlawanan dengan logika, kedua berlawanan dengan ajaran Yesus. Ketika Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang mengutus Yesus, Anda sendiri menyembah Yesus sebagai utusan Tuhan. Di sini kan berlawanan dengan Bible sebelum kita ke logika. Logika maksudnya di luar dari sebuah kitab yang tertulis sebelum membahas tentang iman. Coba bagaimana Pak Jordan ketika menjelaskan keimanannya tidak membantah ajaran Yesus? Itu bisa nggak sinkron antara apa yang Pak Jordan imani dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda? Di dalam perkataan pertanyaan Pak Alif itu saya tidak mengatakan itu salah. Tapi yang harus kita ketahui di situ, Pak, yaitu tentang keberadaannya sebelum dia menjadi daging itu kan kita sangat sulit untuk menerima dia sebagai Tuhan menjadi manusia. Ketika dia emang sebelum menjadi daging, tunggu dulu Pak. Jadi sebelum dia menjadi daging, dia itulah yang mengutus. Nah, yang mengutus inilah adalah ternyata bukan pihak lain. Aduh, Mak. Itulah Pak, kesulitannya tidak akan ketemu kalau misalnya kita tidak mengerti bahwa dia mengutus dirinya sendiri. Sehingga dari sisi fungsi Pak, ini tidak mungkin sama antara yang diutus maupun yang diutus. Tetapi tunggu Pak. Ya itu dari sisi fungsi doktrin. Dari sisi fungsi Pak, ini tidak akan. Aduh, Pak Jordan, belum selesai loh Pak. Soalnya itu Pak Jordan bukan. Enggak, Pak Jordan itu bukan sedang menjelaskan ayat ajaran Yesus, tapi sedang menjelaskan doktrin gereja yang ditanamkan di kepala Pak Jordan. Contoh misal begini, ketika kita membaca Yohanes 5, 26, 27, Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Ada dua, satu Bapa, kedua anak, masing-masing memiliki kehidupan. Oke? Masing-masing. Bukan Yesus mengutus dirinya sendiri, itu dari mana? Itu kan sebuah karangan, sebuah doktrin yang dibentuk dalam ajaran Kristen. Saya sedang membahas isi kitab. Ketika Pak Jordan menjelaskan tentang Bible, kenapa tidak berlandaskan pernyataan Yesus yang Yesus katakan? Kenapa keluar dari konteks itu? Yesus mengajarkan bahwa Bapa itu sendiri. Yesus sendiri. Yesus diberi kuasa untuk menghakimi karena Yesus adalah seorang anak manusia. Itu pengakuannya. Pengakuan Yesus sebagai seorang anak manusia yang diberi kehidupan oleh Bapa dan diberi kuasa. Pak Jordan setuju di sini? Ya, Pak Jordan coba menjelaskannya itu pakai kesaksian dari Yesus itunya sendiri gitu loh. Biar enak kita diskusinya. Kalau Pak Jordan menjelaskan sesuatu nggak ada dalilnya, kita susah untuk mau menjadikan barometer sebuah kebenaran. Ya sebentar nih saya buka data dulu ya supaya enak. Nanti dikira saya ini ngarang loh. Saya sementara buka, saya mau besarin layar saya dulu host. Bisa nggak? Supaya saya tunjukin dalil supaya dikira Alif. Data apa Pak Jordan?
ia telah ada di dalam dunia dijadikan olehnya di sini, Yesusnya ini. Loh, kok Yesus orang di situ Yesus belum ada kok? Loh, ini Yohanes 1 kan. Yohanes 1 ini Lah, Yesus di situ baru lahir. Nah, sekarang Kejadian 1 nomor 1 pencipta alam semesta itu siapa? Yesus lah. Lah, kok malah jadi Yesus? Iya, ini mana lah ini? Ini kan Yesus. Yesus sebelum jadi manusia daging. Saya mungkin 10 menit lagi lah maksimal. Oh iya. Pak Jordan, Pak Jordan. Pak Alif mungkin bukan lapar, waktunya sahur karena kan dibatasi waktunya. Bukan masalah laparnya, nanti nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Iya, itu Pak Jordan, coba kembali kepada pengajaran Yesusnya, ya kan? Pengajaran Yesus itu sendiri. Ketika Yesus berkata, tadi saya tanya sama Pak Jordan, apakah Yesus itu anak manusia? Pak Jordan setuju Yesus anak manusia. Apakah Bapa itu anak manusia? Pak Jordan tidak setuju. Di sini menunjukkan ada dua hakikat yang berbeda. Di sini berbeda Pak Jordan. Siapa yang mau mengatakan sama di sini? Ketika Pak Jordan sendiri menjawab pertanyaan ini bahwa memang berbeda. Karena memang Elohim Bapa itu bukan anak manusia dan bukan manusia. Tertulis di dalam kitab Bilangan nomor 23 nomor 19. Sementara Yesus pengakuan dirinya sebagai anak manusia yang diberikan kehidupan oleh Bapa yang bukan anak manusia. Kan gitu. Nah, Yesus yang sebagai anak manusia mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Tuhan yang dikenal oleh Yesus. Oke? Sudah. Jangan motong, masalahnya gitu loh. Ya tergantung. Kalau Pak Jordan ngelatur ya saya potong. Masalahnya Pak Jordan itu bukan menjelaskan sesuatu yang diucapkan oleh Yesus. Coba saya tanya lagi deh. Bagaimana Pak Jordan menjelaskan keadaan Yesus dan Tuhan yang mengutus Yesus dengan pernyataan Yesus di Yohanes 5 nomor 30? Saya kaget nih Pak Alif nih. Kenapa nanti di TikTok? Padahal waktu di Zoom ya kita. Pak Alif ini maunya ditanya, tapi sekarang keburu imsak, cepetan. Tapi Pak Alif sekarang sudah banyak kabar, sudah semakin pintar ya Pak Alif ya. Jadi gini Pak, kalau tentang apa yang dijelaskan oleh Pak Alif itu kita tidak boleh merujuk kepada pribadi, karena kalau merujuk ke pribadi kami dari sisi fungsi ini akan bertolak belakang dengan ayat ini Pak. Maka kami harus supaya ini tidak kontradiksi, maka kita harus membedakan antara fungsi dengan pribadi Pak. Jadi Pak Alif bertanya itu antara fungsi kemudian Bapak bentrokkan dengan pribadi. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita tidak mengakui Yesus kalau kita tidak mengakui Yesus pencipta, maka kita akan melihat bahwa Yesus nanti muncul ketika dia lahir di peristiwa. Gini aja dulu deh pertanyaan saya Pak Jordan. Ini tentang hakikatnya dulu. Ini tentang ininya dulu, keadaannya dulu. Yesus dengan Bapak pribadi yang sama atau dua pribadi? Iya, pribadi yang sama. Tidak ada dua pribadi di situ Pak. Pribadi yang sama? Iya, pribadi yang sama. Dialah Bapak itu, dialah anak itu. Yesus adalah Bapak itu sendiri? Iya, sebelum dia menjadi parah Pak Jordan ini. Berarti ketika Yesus di dalam kandungan, Bapak itulah yang ada di dalam kandungan? Iya betul Pak. Waduh, ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, berarti Bapak itulah yang dilahirkan oleh Bunda Maria? Betul Pak. Berarti Bunda Maria melahirkan Bapak? Iya, secara tidak langsung. Berarti Bapak pernah jadi bayi? Iya jelas lah. Waduh, Bapak jadi bayi. Iya, karena kan berbeda dengan Allah Bapa. Allah Bapa maha besar, nggak bisa melakukan. Jadi kalau Pak Jordan sendiri yang bilang ngakui.
Iya, kalau bahwa Maha Besar. yang dikandung oleh Bunda Maria menurut Pak Jordan adalah Sang Bapa pencipta langit dan bumi. Nah ini Pak Jordan ini mulai parah sekarang ini. Kirain makin kesini makin bagus imannya. Nah sekarang tadi yang lahir, yang mati digantung di kayu salib berarti Bapak. Secara tidak langsung iya. Kok secara tidak langsung? Iya, karena tadi ini kan kan dari Pak sisi- Jordan sendiri bilang, Pak Jordan sendiri yang bilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya iya, karena itu yang saya katakan. Dari sisi pribadi Bapak benturkan dari sisi fungsi. Dari sisi fungsi sekarang- mereka memiliki jabatan Bapak sebutan, anak juga sebutan. Pak Jordan, yang satu mati sosok, digantung Pak, satu pribadi, yang Pak. mati digantung loh. pada kayu salib menurut Pak Jordan adalah Bapak. Iya, secara tidak langsung karena dari sisi fungsi dia telah menjadi anak gitu. Artinya Wah, nah sebagai sekarang Pak pelaksana. Jordan baru tahu aku. Ya, ketika dia sebagai Dari pelaksana Tritum dia jadi Bapak Yohanes, itu. Pak Jordan sekarang. Lama Dari gak dia ketemu ini. sebagai perencana dialah Bapak itu. Gitu Pak. Berarti Tuhannya Pak Jordan. Berarti Bapak pernah mati digantung di kayu salib. Ya iyalah. Wah. Lalu Ya kata iya, Paulus, karena dia dari ketika sisi Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang mengutuk orang yang digantung pada kayu salib siapa? Itu Bapak bertanya soal fungsi Pak. Kok soal fungsi mulu? Iya, fungsi Ada sosok di situ, ada fungsi. Gimana sih? Bapak dan anak itu cuma sebutan, bukan nama, bukan pribadi yang berbeda. Ya itulah Pribadi iman yang Pak sama. Jordan sekarang. Iya, menurut Pak Jordan Bapak itu ya anak itu sendiri, kan gitu. Iya kan. Jadi iya. Bunda Maria itu anakku adalah bapakku. Iya, Tuhannya Maria juga. Karena begini, berbeda. Jadi begini sekarang. Allahu Akbar. Nah, Ya Allah. jadi begini, saya dulu sekarang. Nah, perbedaannya di sini antara keyakinan Bapak dengan keyakinan kami ini kan sudah jelas berbeda. Karena keyakinan Bapak Allah Maha Besar nggak bisa menjadi Maha Kecil. Karena dia Maha Besar. Ya kalau jadi kecil ya nggak maha besar lagi lah Pak Jordan. Pak Jordan ini gimana sih? Sebentar dulu. Tapi yang lebih berkuasa menurut Pak Alif mana? Yang maha kuasa atau maha besar? Kalau maha kuasa, dia bisa menjadi besar, dia menjadi kecil. Tapi kalau maha besar, nggak bisa dia jadi maha kecil. Nah, ketika Berarti Tuhannya yang lebih Pak berkuasa Jordan di jadi situ maha kecil, adalah yang maha kuasa. ketika Tuhannya Pak Jordan jadi maha kecil, berarti dia nggak jadi maha besar. Ya bisa saja dia menjadi maha besar. Artinya Lah kan udah jadi maha bisa kecil. melakukan sesuatu. Berbeda kalau misalnya dia maha besar, kemudian Ya Allah. itu nggak bisa berbuat apa-apa itu. Itu namanya Allah yang hanya berdiri. Sahur. Ya, moga Bunda. Aku tadi udah bilang 10 menit lagi ini di sini mau sahur 3:30. Ya. Aduh, Pak Jordan sekarang jadi Yohanes ini bingung. Ya memang dari sana Pak Alif kita sudah wanes. Cuma kan saya belum terlalu mengerti wanes ka Tritunggal gitu. Ketika Yesus berkata, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Nah, apakah Yesus pergi ke dirinya sendiri atau gimana ceritanya? Pak Alif, saya sebenarnya sih bukan tidak mau menjawab nih, tapi repotnya kalau dengan Bu Rama ini terus terang aja ya. Jawab Napas aja sudah dipotong, apalagi mau diskusi, percuma aja. Kan belum kita diskusi Pak. Ustadz itu sahur Pak, sahur. Nah, Pak Jordan ini dari dulu tantrum kalau sama saya, kenapa? Anda kan oneness. Anda mengatakan Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, ketika Yesus berkata, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Apakah Yesus pergi ke dirinya sendiri? Silahkan, Pak Jordan. Bu, dari zamannya Jum, itu kita enak diskusinya ya.
Ibu begitu menghargai waktu Lah ini kan saya santai, Pak. Iya. Apakah ini pertanyaanku sangat membuatmu bukan salah. stroke? Apakah stroke ini pertanyaanku, Pak? Aku kan Masak biasa- aja biasa dulu lah, aja. Pak. Mau buka serangan. Itu. Baru satu pertanyaan. Itu serangan mematikan untuk oneness, Pak. Ayo Pak jawab. Kira-kira gimana? Itu terlalu mudah sih bagi kami. Tapi persoalan Belum mudah ya. Persoalannya Bapak nggak bisa jawab. Ayo Pak Jordan. Dari Oke, aku dulu nggak bisa suka jawab, tantrum Pak. sama aku. Aku menyerah sama Ibu Rama lah. Bukan masalah materi, Kenapa tetapi masalah waktu. Aku alasannya aja nggak dikasih. Banyak kali alasannya kalau sama saya. Ayolah Pak. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, terus kenapa Yesus berkata, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku. Bapakmu Tuhanku, Tuhanmu. Apa Yesus pergi ke dirinya sendiri? Misalnya nih Pak Yordan nih mau pergi. Aku mau ke Pak Yordan. Padahal Bapak ini Pak Yordan sendiri toh. Iya, mama onde mande, Onde mande, Burama. Coba dikit aja Pak jawabannya. Kira-kira apa? Apa kira-kira Pak? Kira-kira apa tuh di situ? Ini terus terang ini kunci mati untuk oneness. Kunci mati, bunuh diri. Kunci hidup ya masalah lah. Iya kan Yesus adalah Bapa itu sendiri Pak. Dan kami juga pernah mengalami kematian. Sebab kematian itu adalah ciptaan sekundernya dia. Gitulah Pak. Jadi kalau soal kematian bagi Tuhan kami, dia mampu menciptakan. Bapak yang mengatur Tuhan ya Pak. Menciptakan kehidupan. Karena dia Pak Yordan mengatur Tuhan ya. Pak Yordan mengatur Tuhan ya. Nah, nyatanya kan ini dalam teman-teman kejadian Kristen mengatakan bahwa Teman Tuhan Kristen ini mengatur Tuhannya loh. dan sekunder itu karena terjadi pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran pasti tidak ada kematian. Tidak ada yang mengatakan secara khusus. Penguasa. Yaitu Penguasa maut itu siapa? Penguasa maut itu siapa? Kenapa sih? Penguasa maut. Yaitu di mana misalnya hari kematian diciptakan pada hari ke-8. Itu bukan ciptaan secara primer, Pak. Baik, dia nggak bisa jawab tadi ya. Oke, kita ampuni dia ya. Saya tanya sekarang, penguasa maut itu siapa, Pak? Penguasa maut, Pak. Dia yang menciptakan kematian. Dialah, tapi penguasa maut Pak di Bibelmu Pak siapa? Di dalam ayat itu dia cuma diberi kekuasaan aja. Ada malaikat yang menguasai di sana, tapi pada saatnya akan dilucuti gitu. Di Ibrani 2 Pak, 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ketika Tuhanmu ini metong Pak, apa Tuhanmu ini pasrah kepada iblis? Itu kan cuma temporer dia diberikan. Oh mama alasannya temporer, sekuler. Maka dia diberikan kekuasaan wewenang untuk menguasai alam maut. Tetapi ketika dia berada di neraka, maka kekuasaannya atas maut. Pandai kali nih mereka nih ngarang-ngarang bebas ya teman-teman. Orang Kristen itu pandai ngarang bebas. Juara ngarang bebas lah. Tenang aja. Kembalilah kepada Bibelmu Bang, Pak Jordan. Di dalam Bibelmu di Ibrani ini iblis, ini kau bunuh diri lagi nih, nggak bisa kau jawab lagi tuh. Langsung nombak jantungmu ini. Iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu mati dibawa ke kanan maut, dibawa kekuasaan iblis. Aku menjawab. Ada waktunya. Oke. Kenapa Tuhanmu mati? Pak. Kenapa di TikTok lama ini rem bocor gitu, Pak? Pak, satu aja pertanyaanku nggak bisa kau jawab, udah nangis ditanya. Yesus pergi ke dirinya sendiri. Aku kalau nangis ketawa. Bisa jawab. Aku melunakkan sedikit pertanyaanku ya. Iblis yang berkuasa atas maut di Ibrani 2:14. Nah, ketika Tuhanmu yang metong ini, dia berarti dibawa kekuasaan iblis karena dia harus menyerahkan nyawanya ke iblis karena iblis yang berkuasa atas maut. Kan lucu Tuhan ini Bang, masa dia harus pasrah kepada iblis?
Iblis yang berkuasa atas maut tuh Ibrani 2:14 Bang. Jadi yang ketuhankan ini dibawa pengaruh iblis, lebih berkuasa iblis ya tuh. Aduh, memang kau harus kuat mental kalau hadapi saya Pak Yordan, ya kan? Bukan kuat Dari mental. dulu sejak dijemput Pak Yordan tuh. Saya bukan kuat ngerocos, tetapi kuatnya Silakan jawab. Tenang Kalau kau aja. pinter, diamlah jawab. Bu. Ya. Kenapa? Di alam maut itu bukan neraka. Alam maut itu cuma tempat sementara di mana iblis mendapat kekuasaan di sana. Tapi ketika dia Terus Tuhanmu mati? saya belum Nah, selesai. kau kira ini gerejamu? Pak bisa gerejamu. Ketika Saya tanya iblis nih. itu ditangkap dan kemudian diadili dan masuk di dalam neraka, kekuasaannya di alam maut itu dicabut. Yang berkuasa di situ adalah Yesus. Itu sekali lagi maut itu Di cuma mana? tempat sementara. Kan Yesus ini, Kekuasaan. Pak Itu bukan Pak tempat hukuman. Kan Yesus ini, Maut itu Yesus ini kan harus mati demi dosa-dosa dan manusia. Pelanggaran adalah maut. Oke. Malam. Mbak Yordan, biarin dulu dia jelasin apa itu mati, apa itu maut. Silakan Bu. Mati itu ya berpisahnya jasad dari roh kita, itu mati, metong. Mati orang itu sama Yesus ketika terpisah jasadnya dengan rohnya, dia metong, mati. Ya, maut itu apa artinya? Maut mirip ya, mirip penyebutannya aja yang beda. Maut itu ya seseorang yang kehilangan nyawa, itu maut. Sama aja kan kematian. Jadi ketika Tuhanmu mati ini Bang, di dalam Ibrani ini iblis adalah penguasa maut. Apakah ketika Tuhanmu mati dia pasrah kepada iblis? Ngomong Rasul. Bu, jadi begini Bu. Kalau yang cerdas itu, ya kamu bisa patahkan narasi, bukan modal congor, bertanya, Ya jawab. Enggak. Ketika Yesus nih, saya uji otakmu ya, Billy, saya uji otakmu nih ya. Saya uji otakmu dulu. Enggak, saya uji dulu. Saya uji. Sebelum kita lanjut saya uji, apa kau pintar apa enggak nih ya. Silakan. Ketika Yesus berkata kepada Maria Magdalena, jangan kau sentuh aku belum pergi kepada Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Di mana Yesus? Apakah Yesus akan pergi ke dirinya sendiri atau pergi kemana? Yang kita bahas diamlah kau. Lah itu dulu dari tadi itu dia nggak jawab itu sama-sama kawanes. Jawab dulu lah. Kenapa kok malu jawab itu? Ayo. Itu kan kata di Bibelmu. Oke. Diam silakan. Dulu. Oke. Allahku dan jadi aku akan pergi kepada Bapakku dan Allahku. Oke. Aduh Bu. Kalau cuma mau framing begitu, Allahku dan Bapakku, Bapakku dan Bapakmu. Tidak akan diberi kesempatan untuk Nah, saya koreksi kalau kau salah-salah. Saya koreksi kalau kau salah-salah ya. Saya tahu isi Bibelmu. Gak bisa kau nipu-nipu. Aku pergi ke Allahku, Bapakku, Allahmu, Allahku, Tuhanku, Tuhanmu. Ya, Tuhannya Yesus, Tuhannya juga Maria. Aku diskusi dengan Pak Andi ya gak enak lah. Tapi kalau dengan kau ini kau nih kalau aku itu nggak mau biarkan kau ngeyel nipu-nipu, harus diluruskan otakmu. Ya udahlah, silakanlah. Silakan. Sekarang Yesus, Bang Jordan, ayo Jordan. Sekarang Yesus tuh mau pergi kemana? Ketika Yesus berkata, aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Yesus mau pergi kemana itu? Kalau Yesus dalam konteks oneness adalah Bapa itu sendiri, apakah Yesus pergi ke dirinya sendiri? Jawab. Ayo jawab. Betul. Nah, jadi begini Bu. Betul, dia pergi ke dirinya sendiri. Ya Allah ya Rabbi. Ya, sekarang jalankan persembahannya ya, kolektornya dijalani. Masa dia pergi ke dirinya sendiri? Ada-ada aja. Saya jelasin. Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri bisa nggak? Ya bersumpah kalau dia orang dulu ya.
Saya ini mau misalnya mau pergi misalnya kau ini Billy ya. Misalnya kau ngomong gini, jangan kau sentuh, aku mau pergi ke Billy. Kan lucu kalau dia pergi ke dirinya saya sendiri. tanya, ketika dalam Al-Quran mengatakan, aku bersumpah kepada Tuhan yang Ya karena dia yang maha kuasa. Tidak ada lagi kuasa di atas Tuhan. Jadi dia yang bersumpah atas dirinya sendiri, atas namanya sendiri. Dia bersumpah atas dirinya sendiri. Tapi kalau seseorang atau Tuhan mau pergi ke dirinya sendiri, ya lucu. Misalnya kau ini mau pergi ke Billy. Coba masuk akal enggak kau pergi ke Billy? Coba, tanya dulu kau. Tanya dulu, jawab dulu. Jawab dulu. Kau mau pergi ke Billy, coba. Kau mau pergi ke Billy? Karena sudah jawab dulu. Kau mau pergi ke Billy? Kenapa kau masuk? Aduh. Seperti itu. Kalau kau mengerti, jawab. Jawab. Apa kau mau pergi ke Billy? Kenapa dia lari ke situ? Bill. Kayaknya lu salah, Bill. Yang disalib itu siapa? Allah ikut disalib nggak, Bapak? Sabar. Jelasin itu. Anda paham proper name sama generic name? Ya jelasin aja, lu jelasin aja. Artinya yang bisa dijawab ya, sang pencipta itu yang menyatakan diri. Oke, sang pencipta yang salib ya. Sekarang gua tanya ke Jordan. Jordan, lu setuju nggak sang pencipta disalib? Artinya Bapak ikut disalib. Ya iyalah, secara tidak langsung kan. Oh, Bapak ikut disalib? Ya memang dia yang disalib, tetapi kan dari sisi fungsi. Dia berfungsi sebagai pelaksana atas rencananya dia sendiri. Itu. Oh, dia pelaksana dia. Begini bro, kalian kan nggak membaca kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dikatakan dalam Yesaya 63:9, bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendiri. Poin pertama. Poin yang kedua, dikatakan bahwa dia adalah apa? Monogenes Theos. Allah berarti Yesus bukan utusan dong kalau gitu. Kalau di dalam paham kata utusan, Tuhan Yesus adalah utusan. Yang penting di sini siapa yang mengutus dia? Yang disalib ini yang pengutus atau utusan? Nah, makanya kata utusan, kata salis atau salias itu dari bentuk Ibrani, jangan kau pandangi dalam sudut budayamu, budaya kita. Enggak, jawab aja, yang disalib itu utusan apa pengutus? Nah, siapa yang mengutus? Panjang lebar. Nah, makanya Bapak. Sabar. Yang mengutus adalah dirinya sendiri. Billy mengutus Billy untuk menyampaikan amanat dari Billy gitu. Sabar. Jadi kata utusan itu Billy mengutus dirinya beli rokok. Kitab Taurat ya, dalam Keluaran 3 ayat 14 di situ mengatakan apa? Salihani alekem, aku mengutus aku kepadamu. Nggak ada masalah, karena itu prinsip-prinsip Tuhan dari bangsa Israel. Aku mengutus aku padamu. Jadi ketika Yesus mau pergi ke Bapak, dia pergi ke dirinya sendiri. Bu, saya dulu kau tidak jawab. memproyeksi kitab kamu, bro ya. Kita lagi buka data kitab Taurat dan kitab Injil. Makanya Tuhan Yesus emangnya Taurat yang punya Musa sama dengan imanmu? Saya tanya. Taurat itu milik, saya tanya. Saya tanya kau dulu. Setiap kita tanya, dia tanya balik. Emangnya Musa mengimani seperti imanmu? Yesus adalah Elohim itu sendiri. Betul. Yang diberikan di jalan. Di mana Musa mengimani? Di mana Judaism? Berarti gini, aku mengutus aku karena aku adalah aku, gitu. Memang betul, aku adalah aku. Itu kitab Musa bro, nggak bisa dibantah. Makanya dia mengutus dirinya sendiri ke warung beli rokok. Nah, kata utusan itu jangan dipandang dari sudut dirinya sendiri. Nah, kalau kalian melihat dari sudut pandang Arab atau orang Indonesia, kata utusan itu harus dilihat dalam. Ketika Yesus sujud, udah dulu. Tuh, begitu. Jadi kita di sini orang mati aja Wanes itu bahwa Yesus itu Bapak itu sendiri, berarti yang dikandung Maria ya Bapak itu, yang tersalib ya Bapak itu. Udahlah, udah selesai udahlah. Bang, apa kabar kau? Ya sehat ya bro, baru sahur ini. Loh, emang si Jordan mengakui yang dikandung sama Maria itu Bapak? Ya, sama-sama. Ayo Bang Dia, saya pamit dulu ya. Oke bro, oke. Aduh, biarlah Bang Billy dan kawan-kawan ini meluruskan Tritunggal dulu lah. Ya mereka ini sudah mengatakan begitu, jangan dipaksa iman orang. Saya bukan membela Wanes ya.
Ya begitulah, nggak bisa dipaksa iman orang. Yang penting Tuhannya satu, yaitu Yesus itu Bapa itu sendiri. Ya kalau pengutus dan pengutus ya itu juga. Ya biarlah mereka punya tugas untuk meluruskan Tritunggal dulu lah, dia itu urusannya Wanes ya. Oke Bunda Ramaya. Gitu. Pak Jordan ya. Ada yang sama-sama OON-nya. Emang teruskan ini Wanes? Wanes dia. Pandi mau sahur Pandi. Dulu Pak Jordan itu masih Tritunggal waktu di Zoom, sekarang udah ganti denom dia jadi Wanes dia. Sekarang dia jadi Wanes. Wah, lu bidat lu, Jor. Pada dasarnya selama ini kita di Zoom dulu itu banyak kok Tritunggal menjadi Wanes sekarang. Setelah dia menjadi Wanes itu dia nggak pernah menyerang Islam lagi loh. Ya kita apresiasi dia lah. Kita nggak boleh terlalu banyak mengganggu iman seseorang. Ya diskusi ya, yang penting udah disampaikan. Ya jangan dipaksa bahwa Bapak Yesus sendiri ya. Is oke aja, itu iman orang, nggak bisa dipaksa juga. Ya tugas dia adalah meluruskan yang Tritunggal ini. Itu dulu gitu loh. Ya suatu saat nanti kalau Tritunggalnya udah nggak ada, baru kita hajar-hajaran sama Pak Jordan. Oke Pak Jordan. Ngehe si Jordan, tadinya gua pengen benturin sama si Billy, ternyata dia Yesus only juga lu. Aduh bener-bener parah. Sejak kapan lu jadi JS? Pandi, bukannya saya mau memuji, tetapi Pandi ini cukup membantu. Enggak, soalnya kita ini kan begini. Kalau aku dapat Wanes ku hantam. Soalnya kita ini berbangsa dan bertanah air. Kita harus saling menghormati, toleransi lah ya gitu untuk sementara. Ini bulan suci Ramadan, kita toleransi. Tapi kalau Pak Jordan mau diedukasi ya is oke, bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Dia mengaku dirinya utusan Tuhan. Banyak kok datanya Yesus mengaku dirinya utusan. Betul Pak Jordan dan Pak Bambili tadi mengambil kesimpulan, ya utusan itu kan bahasa sekarang. Bahasa dulu dia juga. Jadi dia mengutus dirinya sendiri. Jadi Bapak itu meninggalkan surga, turun ke bumi untuk mengajari manusia. Nah, supaya manusia ini tidak berdosa lagi, ya Bapak ini mati pula untuk melunasi dosa manusia. Kemudian hidup lagi, kembali ke surga menjadi Bapak lagi tuh Yesus. Jadi Yesus sudah nggak ada, sudah menjadi Bapak di surga. Betul ya Pak Jordan? Wah, ini khotbah yang betul. Nah, gitu. Jadi penginjil Pak. Ya kita harus pahami lah iman seseorang beneran. Jangan terlalu dieksekusi, kasihan. Nggak ada lawan nanti. Masalahnya ngeyel dia, Deng. Masalahnya dia ngeyel, nggak ada lawan. Parah. Pandi kenapa ngeyel kalau Pandi yang ini menjelaskan Jordan, Jor. Bentar, Jor. Sejak kapan lu jadi JO sih? Sudah dari dulu sana. Waktu masih di... Ini awal-awal di TikTok mulai dia. Kayak JO-JO-an. Oh, tanya sama si waktu di Zoom-nya MGM kalau nggak salah ya. Itu ada lo Tritung di Zoom masih Tritung lo. Aduh, itu coba tanya sama si Pak dia di situ. Itu kami sudah sering membahas. Akhir-akhir ya. Masih Tritung di Zoom masih Tritung. Aduh, sudah Wanes lah saya. Tritung itu saya itu di Zoom MDM itu sampai pagi sama gua itu masih Tritung lo. Iya, tapi coba tanya Pak Dia. Kenal Pak Dia kan? Coba dia aja. Dia siapa? Saya nggak kenal dia. Dia itu siapa dia? Ada namanya Pak Dia di sana. di MDM itu. Tanya dia lah. Tapi dia cuma sesekali di TikTok. Udah lu, artinya lu bidat lu. Kalau misalnya orang yang ngomongin saya bidat, biar aja. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus yang ngomong, itu bahaya. Itu kalau cuma mana caranya kau ngomong sama Yesus? Ya itulah makanya kan di sini. Yang paling sulit itu untuk dijawab Wanes gitu loh. Di surga sekarang ini itu yang Anda sembah itu Bapak atau Yesus? Karena apa Pak Jordan? Yesus itu anaknya Maria naik ke surga. Berarti Tuhan Pak Jordan itu adalah laki-laki, anaknya Maria. Kalau tunggal ya, bagaimana itu Pak Jordan? Ya itu kan ketika dia jadi daging, mengaku rupa manusia gitu. Itu kalau dalam... Tapi dia ke surga Pak Jordan itu dengan badannya loh, naik ke surga. Ya iya. Duduk di samping kanan Bapak tuh.
duduk di samping kanan Bapa. Duduk di sebelah kanan itu terjemahan yang kurang apa ya, Bu? Ya kalau Pak Yordan bilangnya cuma satu di surga, cuman Yesus itu Bapak juga, artinya Pak Yordan Tuhannya itu anaknya Maria dong. Iya, karena dalam gitu dong. Udah benar amat diakui. Tuhannya anaknya Maria. Iya, dalam posisi sebagai daging. Bunda Itu kan Nevi. masa artinya ketika di surga itu kelahiran itu masa lalu, tapi kan untuk sekarang ini itu akan menjadi masa depan. Dia adalah. Jadi kalau Tuhannya Maria sekarang di surga, berarti bekas anaknya dong. Ya iya, kalau gitu benar sama Tuhannya Bunda Maria bekas anaknya. Ibunya. Tapi bukan lagi status anak. Benar, Pak Yordan, Yesus di surga bukan lagi status anaknya Maria ya. Ya iya, karena dia kan sudah King of the King, Pak. Iya. Jadi Yesus di surga itu udah menetapkan ibunya. Ya. Anak durhaka, anak durhaka. Bukan lagi status ibu anak di surga gitu. Yesus sekarang ini menjadi Tuhannya Maria. Jadi Maria di surga itu hambanya, bekas anaknya gitu. Gini, kalau misalnya dia mengatakan anak durhaka, bagaimana seandainya kalau misalnya orang ibu dari ibu sekarang ini ya, ibu misalnya ibu orang tua ibu dari Pak Andi, itu jadi apa di sorga? Jadi bidadari kah atau seperti apa itu? Itu nantinya menjadi istri keberapa dari Jika? Jangan sampai anaknya atau orang lain. Bapak mau mengatakan apa kalau misalnya istri begitu? Gini loh Pak Yordan, waktu Yesus udah naik ke surga, menjadi adalah Bapak itu sendiri, Tuhan satu-satunya, begitu. Kan waktu itu Bunda Maria belum meninggal ya. Siapa yang menentukan hidup matinya Bunda Maria? Ya dia sendiri, tapi kan kita harus menghormati kebebasan. Berarti Yesus ini yang menentukan hidup mati ibunya ya? Iya iyalah. Secara tidak langsung Yesus yang mencabut nyawa ibunya. Iya iyalah, karena memang sudah. Terserah lo mau anak durhaka, saya nggak begitu ya. Waduh, anak durhaka. Sebelum Maria lahir itu sudah ditetapkan. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Berapa? Kenapa semakin begini Pak Yordan? Karena peristiwa ketika mereka tidak makan buah itu mereka tidak mengalami kematian, tapi karena mereka makan maka terjadilah ketika Bapak turun jadi Yesus. Rama ini kenapa sih berbeda? Kenapa sih tantrum sekali kalau aku yang maju bertemu? Kenapa? Dendam kesumat sama aku. Ketika karena Ibu Rama ini nggak mau masak, Bapak menjelma jadi ketika Bapak menjelma jadi Yesus. Ini karena aku ini mau memompa akalmu Bang, coba kau fungsikan. Ketika Bapak ini menjelma jadi Yesus, benar mah jangan tantrum sekali. Enggak, aku mau ukur aja akalnya coba. Aku enggak paksa jawabannya Bang. Aku mau aja jawabannya. Oh kenapa sih? Ada apa kok sama aku? Dengar dulu Bang. Ketika Yesus ini, Bapak ini, takut kali dia ya, takut kali. Tapi persoalannya ketika aku nggak maksa, nih dengar. Aku nggak maksa, iya. Belum nggak kepotong nih. Baru aku bertanya nih, ketika Bapak ini kau bilang menjelma menjadi Yesus, jalan kemana-mana dilahirkan, apakah di surga itu nggak ada lagi Tuhan? Jawab. Ketika Yesus, Bapak ini turun ke bumi menjelma menjadi Yesus, jalan kemana-mana sampai menyusu sama mamanya, apakah nggak ada lagi Bapak di surga? Nggak ada Tuhan di surga? Sudah mau ketiga dia baru tanya ini. Belum saya menjawab. Saya jawab. Dipotong dengan pertanyaan multimedia mute Bang bocor namanya ini. Jangan curhat, jawab lah, kau jawab lah. Kau kenapa tantrum kali kau? Dia tidak mau memasak, tapi sudah suaminya mau sahur. Pak Andi aja yang masak. Udah kami sahur, udah. Ya, urusi juga dapur, cepat jawab. Sahur. Menurut Pak Yordan,
Benar-benar Pak Yordan, jangan paksa. Ya jawabannya apa? Wakililah. Ya, jangan paksa saya berakal sebagaimana kemauanmu. Biarlah saya seperti ini gitu menurutnya Pak Yordan. Benar mah. Jadi gila. Bukan masalahnya mau jawab apa tidak, tetapi waktu saya menjawab udah dipotong jadi sahur. Kan belum jawab. Sahur. Inilah menuduh tanpa bukti. Inilah kamu bernarasi tanpa. Kau kan belum ku sangga kan? Kau cuma curhat-curhat. Aku nih kalau gini kan belum ada bukti fakta. Menuduh nih. Bisa lapor. Sekarang cepat jawab. Mana ada Kristen atau Salom? Emang Salom agama? Jadi Pak Yordan jadi menurut Pak Yordan, coba saya kasih data ya. Matius 3:16 sampai 17 lah ya kan, ada Yesus dibaptis di bumi ini. Terus ada Roh Kudus Bapak dari suara Bapak terdengar dari langit. Terus itu mau kubawakan tadi kalau dia jawab. Bentar dulu Bunda, izin dulu Bunda sebentar. Nah itulah baru ada suara. Bentar mau bertanya kepada saya nggak dikasih kesempatan. Bentar dulu Pak Yordan, izinnya sebentar ya. Jadi ada Yesus dibaptis di bumi, ada Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara Bapa dari surga. Kalau Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, isi suaranya begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini gimana menjelaskan Bapak Yesus itu sendiri, sedangkan peristiwanya itu ya peristiwa yang sama, tempat berbeda. Gimana bisa menjelaskan itu Pak Yordan? Silakan. Nah, ini menyatakan tentang 3 atribut Allah ya, Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Nah ini gimana? Partai. Ini rem bocor, makanya aduh gimana kakak? Kenapa Ibu Rama sudah berbeda waktu di zaman itu? Kenapa kau bilang Tuhan punya atribut? Ya Allah ya Rabbi. Ya. Pak Multi ini assalamualaikum. Ketika Yesus dibaptis Bang, terdengar suara dari langit. Kau bilang Bang, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah ketika ada suara Bapa di langit, Bapa yang mana lagi? Sudah ditanya oleh Pak Andi. Itu pertanyaan Bang, silakan kau jawab. Ini menurut bocor karena mau diulang lagi. Kan kau bilang atribut. Emang partai banyak atribut kau ini. Aduh Pak Andi. Tuhanmu kau bilang atribut. Ayo jawab. Ya sahur. Aduh, ini makan apa Pak Andi? Ini mau sahur Pak Andi. Jawab pertanyaan Bang Handi Bang. Jordan. Pak Jordan. Jor. Ya. Sehat loh? Ya sehat lah. Ini kalau mau sahur Pak, biasanya makannya apa supaya nanti bertahan? Pertanyaannya sederhana. Pak Yordan, yang dibaptis oleh Yohanes itu Yesus atau Bapak? Nah lihat aja, saya belum jawab kok dia yang Coba Pak. Tantrum sekali nih orang tua ini. Yang dibaptis Yohanes itu Yesus atau Bapak? Sulit loh ini pertanyaan. Kayak Yohanes membaptis di Sungai Yordan. Sungai Yordan ya nih. Pak Yordan kan sungai nih. Yang dibaptis Yohanes siapa itu? Bapak atau Yesus? Sederhana loh ini. Pandi. Ya. Itu Bapak kan Yesus. Kenapa bertanya Bapak atau Yesus? Ditanya Bapak atau anak gitulah. Yesus Bapak, Yesus anak juga. Berarti Yohanes membaptis Bapak ya? Iya. Oke. Apa dosanya Bapak sehingga dia dibaptis? Dosanya adalah dalam fungsi sebagai anak Pak Andi, bukan sebagai Bapak. Gitulah pertanyaannya salah, dilurusin. Oh, pertanyaannya salah. Jadi waktu Yesus dibaptis, Yesus bukan Bapak. Ya, dalam posisi sebagai anak. Ketika dia sebagai pelaksana, maka dia harus mengambil gelar sebutan sebagai anak gitu. Oh, berarti yang dibaptis anak bukan Bapak. Jadi anak bukan Bapak. Iya, karena kan dari sisi bukan lagi Yohanes itu. Tertunggal lagi nih. Dengan aduh, Pak Yordan mah kada Yohanes kada bertunggal. Jadi yang dibaptis anak bukan Bapak. Artinya Bapak bukan anak, anak bukan Bapak, betul?
Iya, dari sisi Oke, artinya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Dari sisi fungsi mereka beda, tapi dari sisi pribadi dialah itu aja kuncinya. Jadi mau tergantung kondisi situasional gitu. Bukan situasi, itu tergantung ayat. Ayat itu mengatakan. Tergantung data. Iya, data kan. Kalau aku dan Bapak adalah satu tuh, sama kan? Nah iya, betul sekali. Dia dibaptis bisa. Tergantung kebutuhan Bang Andi. Iya, tergantung kebutuhan dan situasional. Itu benar. Teman-teman moderator yang di bawah kalau ada Mbak Olan mau naikin ya. Barusan nge-WA pengen. Pahamnya benar Ramaya, tergantung situasi dan kondisi dan toleransi. Jangan disingkat. Wah, ditoleransi. Tergantung situasi, kondisi dan toleransi. Nah ini Bang Handi coba kasih kesempatan nih Mbak Olan nih. Enggak, ini dulu tergantung situasi, kondisi dan toleransi. Ada yang bisa menyingkat? Iya, katanya apa? Nanti kondisi dan toleransi, makanya kita harus sahur lah Pak. Apa benar apa culun kan itu, benar apa polos itu? Apa benda? Situasi, kondisi dan toleransi. Jangan nanti rukat. Jangan disebut. Si kontu. Astagfirullahaladzim. Kan gak ku sebut si kontu. Olan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sahur Dek? Ya, waalaikumsalam semuanya. Salam. Wih, enak kali suaranya Mbak Olan. Iya, bunda kabar baik, alhamdulillah. Oh iya, Bang Ali, Bang Zuma, Bang Handi. Aduh, suaranya bagus. Seperti siapa ya? Ini suaranya. Ya iyalah. Orang kalau sudah memeluk Islam itu suaranya tambah bagus Pak Yordan. Oh, jelasnya dong. Kalau udah gak makan babi lagi. Iya, istri keberapa atau istri pertama Pak? Jangan goda lu, ntar gua turunin lu, jangan dibahas pribadi lah. Ampun Baginda. Sehat ya, Ade Dinda ya Olan, sehat ya. Sudah siap mau sahur Pak? Iya. Bu, sudah siap mau sahur? Ya ini siapa si Jordan ini? Iya, Wanes dia. Oh, setan rupanya. Iya, udah. Setan. Ya Allah. Aduh, Bu, ini mau sahur sudah masak atau sudah siap ya? Sudah masak. Iya, bukan urusanmu ya. Bukan urusanmu. Aku cuma mengingatkan karena teman-teman di sini kan ya kita saling menasihati seperti tadi. Udah nggak usah kau nasihati aku udah sehat kok ya. Kan dia aja bilang sama saya ada sampai toleransi gitu. Olan, kata si Jordan, Nabi Muhammad penyesat katanya, benar gak itu Olan? Loh, kapan saya ngomong? Saya nggak ngomong gitu loh Pak. Aduh gimana sih? Jangan memperbuat dia tambah sayang sama saya Pak. Aduh. Dasar gua turunin juga loh. Dia ini bilang saya setan tadi. Itu emang kau setan. Nah itu gitu. Itu kan kata-kata mutiara Pak. Ya Allah. Jadi kau nggak sadar selama ini menyembah setan gitu? Udahlah, aku enggak lah Bu. Ya, mohon maaf kalau memang saya terlalu saya pikir Ibu Shalom, ternyata alhamdulillah. Udah diam lah, kau tuh langkah, udah keluar kau dulu. Ya, aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Zuma. Aduh. Udah kau diam tua bangka. Masya Allah, alhamdulillah. Dengan suaranya Olan jam-jam segini gitu, sahur orang tambah nikmat loh, tambah adem. Aduh Bang Andi bisa aja sih. Iyalah. Dulu Bang Handi waktu Olan masih kafir, dulu debat sama Bang Handi, diam kau tua bangka. Sekarang udah mualaf ke si Jordan, tua bangka.
Aku gini aja, soalnya saya mau sahur, jadi saya izin turun. So sahur lu, ya dan ngapain lu ikut-ikutan sahur? Lu mau ngapain? Lah, soalnya apa ya, kita diskusi apa ya, tapi karena ada Ibu Olan, jadi mungkin saya turun dulu. Bagus lah kalau kau turun. Ya, makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Shalom. Salam lagi lu. Waalaikum. Takut dia sama seorang. Iya. Sebenarnya memang apapun itu ya, orang tuh nggak bisa keluar dari Islam. Banyak kok orang Kristen itu giliran dia dapat musibah dia selalu